Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 1247-1258, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Segala sesuatu di rumah telah ditingkatkan, baik senjata maupun orang. Tempat perlindungan masa kini tak tertembus. Tak berlebihan jika dikatakan cukup kuat untuk menahan wilayah luas yang tak terjamah oleh kematian cinta. Di peternakan pembiakan, di bawah perawatan cermat YOKR, kelabang berwarna-warni akhirnya mulai menetas. Katak itu juga mengenakan jubahnya untuk kesempatan langka dan mulai dengan hati-hati terlibat dalam pengembangbiakan serangga. Dia sangat menyukai pekerjaan ini, karena dia sendiri adalah seorang pecinta serangga. Yang paling penting adalah serangga ini dapat dimakan, sungguh hal yang luar biasa. Biasanya ia hanya bisa berguling-guling di lumpur di bawah sungai Lujiang, tetapi sekarang ia akhirnya menemukan sesuatu yang disukainya dan ia kuasai, jadi ia bekerja ekstra keras. Secara bertahap, gelombang pertama biji diangkut dari Shengjing. Dengan kemampuan spasial, Zhang Yi memberikan 7% yang disepakati kepada kota Blizzard, 5% kepada Deng Technology, dan membawa sisanya kembali untuk memberi makan kelabang dan memurnikan zat-zat tersebut. Akhirnya, ketika semuanya sudah siap, ia memutuskan untuk menuju ke dataran tinggi bersalju. Selama periode ini, Pajiksang melakukan lebih dari selusin panggilan video kepadanya. Dia dengan sungguh-sungguh memintanya untuk pergi ke dataran tinggi bersalju untuk menghadiri majelis Dharma Chuan Zhao. Jika tidak, dia tidak punya pilihan selain membawa orang kepercayaannya dan melarikan diri dari dataran tinggi bersalju itu untuk mencari perlindungan di daerah lain. Menurut Paji Gesang, saat majelis Dharma Chuan Zhao mendekat, keluarga Yashelangtai mulai mengintensifkan penganiayaan terhadap 3 keluarga lainnya. Yashelangtai Deji, kepala keluarga Yashelangtai dan kepala kuil Sangjia yang memegang kekuasaan politik dan agama tertinggi di dataran tinggi bersalju itu, segera memberitahu mereka bahwa hanya ada 2 jalan yang dapat dipilih. Atau memilih untuk menyerah kepada keluarga Yashelangtai dan menyerahkan semua wilayah dan prajurit swasta di tangannya. Jika tidak, tunggu saja untuk disingkirkan oleh keluarga Yashelangtai. Pengurus pemakaman itu lahir di keluarga Yashelangtai. Meskipun berwatak baik, ia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Namun dengan keberadaannya, tak seorang pun berani mengambil tindakan terhadap keluarga Yashelangtai. Keluarga lainnya hanya bisa pasif menerima pukulan itu. Bahkan tidak butuh waktu lama sebelum keluarga mereka akan musnah dari dataran tinggi Snowy. 4 keluarga besar berbeda dari kekuatan lainnya. Sejarah keberadaan mereka di dataran tinggi bersalju itu terlalu panjang, dan pengaruhnya terhadap masyarakat serta kalangan politik dan agama sangat besar. Oleh karena itu, keluarga Yashelangtai tidak akan membiarkan mereka terus ada. Begitu perang pecah, mereka akan dibasmi habis-habisan agar tidak bisa bangkit kembali. Sejak saat itu, setiap kali Paji Gesang dan Zhang Yi berbicara, sikap mereka menjadi lebih cemas dan bahkan sedikit merendah. Zhang Yi memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta 2 salinan lagi materi video asli, The Epic of King Gesar. Semakin banyak dia membaca, semakin takut pula dia, karena isi yang dijelaskan di dalamnya sungguh mengerikan. Beberapa kisah dari zaman kuno yang terungkap di dalamnya terlalu aneh dan tidak dapat dipercaya. Namun kini tampaknya itu bukan mitos belaka, melainkan kebenaran sejarah yang sengaja disembunyikan. Sudah hampir waktunya pergi ke pantai. Zhang Yi menemukan Yang Xinxin. Ketika menghadapi masalah penting, ia seringkali suka mengambil keputusan bersama Yang Xinxin. Pemikiran seseorang mungkin terbatas, tetapi titik buta penglihatan 2 orang akan jauh lebih kecil. Zhang Yi berkata kepada Yang Xinxin, keluarga Paji menyimpan rahasia sejarah kuno. Jika kita bisa mendapatkan versi lengkap, epik Raja Gesar, kita akan berkesempatan untuk menembus kerajaan iblis di bawah gunung salju besar dan mengintip rahasia suku-suku bawah tanah yang misterius itu.
Jadi aku pikir aku bisa pergi ke majelis Dharma Chuan Zhao ini. Paling buruk, aku bisa merebutnya dari Pajigsang. Zhang Yi bersiap untuk yang terburuk. Kemudian dia bertekad untuk mendapatkan Raja Gesar. Dan jika dia bisa mendapatkannya dengan cara yang wajar, tidak akan ada masalah. Namun jika masalahnya terlalu besar untuk ditanggungnya, ia harus menyerah meskipun si jahat mencoba merampoknya. Yang Sinsin berkata, keluarga Pudge meminta kita pergi. Sepertinya mereka telah dipaksa ke dalam situasi yang sulit. Menggerakkan harimau untuk melahap serigala adalah tindakan yang tidak berdaya. Mereka pasti akan waspada terhadap kita. Namun, aku yakin baik teks utama Raja Gesar maupun rahasia di bawah gunung salju besar memiliki nilai yang cukup tinggi. Dia menatap Zhang Yi dan berkata, "Kakak, jika kau bertemu dengan penjaga gerbang dunia bawah di jurang lembah kabut, atau anak laki-laki berpakaian putih di bawah pegunungan Qinling, berapa besar peluangmu untuk berhasil?" Zhang Yi terdiam selama 10 detik penuh. Akhirnya, dengan raut wajah tertekan, ia berkata, "Sekalipun aku lari sekuat tenaga, mereka tidak akan bisa menangkapku 100%. Mungkin ada kemungkinan aku bisa lolos. Mungkin." Baik penjaga gerbang dunia bawah yang berbaju besi hitam maupun naga putih berkepala ular dan bertubuh manusia, keduanya tidak menggunakan kekuatan penuh saat menyerang. Mereka tampaknya dibatasi dalam beberapa hal, dan tidak dapat meninggalkan area tempat mereka berada. Baru pada saat itulah Zhang Yi dan manusia lainnya seperti Ipsilon dapat melarikan diri. Kalau tidak, berdasarkan kekuatan lawan, Zhang Yi dan yang lainnya tidak akan mampu bersaing dengannya sama sekali. Yang Sinsin berkata, dalam hal itu, terkadang, mundur saja tidak ada gunanya. Karena krisis pasti akan datang cepat atau lambat, cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan terus menjadi lebih kuat. Zhang Yi bersandar ke dinding dengan lengan terlipat di dada, memikirkan pengalaman seksualnya di masa lalu. Di persimpangan kehidupan, setiap pilihan sangatlah penting. Jika kau membuat kesalahan, kau dapat menghancurkan seluruh hidupmu. Zhang Yi tersenyum tipis. Kau benar. Dilihat dari situasi saat ini, dataran tinggi bersalju mungkin adalah tempat yang paling cocok untuk kukunjungi. Lagi pula, meskipun kekuatan iblis bawah tanah masih ada, seberapa kuatkah mereka setelah ditumpas oleh para pahlawan manusia lebih dari 2000 tahun yang lalu? Zhang Yi menghibur dirinya dengan ini, mendesah pelan, kuharap tidak ada individu yang terlalu kuat muncul setelah kiamat. Atau mungkin, aku bisa Zhang Yi menghibur dirinya dengan ini, mendesah pelan, kuharap tidak ada individu yang terlalu kuat muncul setelah kiamat. Atau mungkin, aku bisa meneliti mengapa makhluk-makhluk sekuat itu muncul di antara suku bawah tanah yang misterius. Zhang Yi dan Yang Sinsin membahasnya dengan cermat. Kali ini mereka pergi ke dataran tinggi bersalju, dan sekali lagi seluruh anggota keluarga ikut bersama mereka, hanya meninggalkan katak-katak di rumah untuk mengurus peternakan. Lagi pula, jika sesuatu benar-benar terjadi, itu tidak akan berlangsung lama. Akan tetapi, hanya sedikit pejuang yang muncul, sementara yang lainnya bersembunyi dalam kegelapan dan jarang muncul. Dan kali ini, kau perlu menyembunyikan identitasmu. Hanya dengan menyembunyikan diri dalam kegelapan dan mengamati lawan di bawah sinar matahari, kau dapat memperoleh keunggulan. Pajigesang tidak punya alasan untuk mengungkapkan informasi intelijen apapun tentang Zhang Yi dan yang lainnya. Lalu, jika Zhang Yi tiba-tiba menunjukkan kekuatannya, dia akan mengejutkan anggota keluarga lainnya. Lagi pula, Zhang Yi tidak tahu seberapa kuatnya Ipsilon, si berbakat dari dataran tinggi bersalju itu. Namun menurut Pajigesang, dataran tinggi bersalju tempat asalnya itu ibarat dewa, dan ia dapat dengan mudah menyapu bersih lawan manapun hanya dengan satu gerakan. Setelah diskusi, Zhang Yi menelepon sistem telepon pintar pribadinya dan memintanya untuk menghubungi Pajigesang. Saat ini, Pajigesang merasa khawatir sepanjang hari. Setelah jam terakhir, badai salju turun, membuat lalu lintas eksternal di seluruh dataran tinggi bersalju menjadi sangat sulit.
Selama perjalanan terakhirnya ke Shengjing, ia memanfaatkan kesempatan untuk mentransfer sebagian asetnya. Tetapi agar tidak menimbulkan kecurigaan dari keluarga lain, ia masih memiliki sedikit harapan, sehingga sebagian besar industri dan prajurit pribadinya tetap berada di daerah salju. Namun tentu saja praktik ini akan ditemukan. Sekarang, dengan datangnya Majelis Dharma Chuanzhao, tekanan dari keluarga Yashelangtai terhadap keluarga Pajji mereka menjadi lebih besar. Kalau saja bukan karena kesungguhan Majelis Dharma Chuanzhao dan sedikit rasa hormat terhadap ajaran Buddha Tantra, Paji Gesang bahkan akan merasa bahwa keluarga Yashelangtai akan menyerang mereka kapan saja. Tetapi meskipun bukan sekarang, itu hanya masalah waktu sebelum hari itu tiba. Ia bisa meminta bantuan, melarikan diri, atau menunggu kematian. Menyerah tak mungkin. Keluarga Yashelangtai tak akan membiarkan Paji Gesang, yang memiliki pengaruh besar di wilayah salju, bertahan hidup. Tepat saat aku khawatir, Zhang Yi menelepon. Melihat hal itu, Paji Gesang segera memerintahkan pengawal pribadinya yang setia, Solang Deji, suruh semua orang pergi. Solang Deji, seorang lelaki tegap bak menara besi, mengangguk, lalu melambaikan tangannya dan segera membawa keluar semua pembantu di kamar mewah itu, lalu memanggil prajurit pribadi bersenjata lengkap untuk menjaga setiap sudut. Baru kemudian Paji Gesang menjawab panggilan itu. Zhang Yi dan yang lainnya mulai sedikit tidak sabar. Jadi Paji Gesang berkata dengan nada menyanjung, "Maaf, Tuan Keyes. Percakapan denganmu ini sangat penting, dan aku harus menyuruh semua orang pergi." Zhang Yi berkata dengan tenang, "Aku mengerti bahwa kau memang harus berhati-hati. Izinkan aku bertanya, berapa banyak bawahanmu yang tahu bahwa kau telah menghubungi saya?" Paji Gesang menyingkirkan senyum di wajahnya dan berkata dengan serius, "Setelah meninggalkan Shengjing, setiap kali aku menghubungimu, itu sangat rahasia dan aku tidak memberitahu siapapun. Sedangkan untuk Shengjing, aku telah menyelenggarakan jamuan makan untuk perwakilan dari setiap daerah besar. Sulit bagi siapapun untuk menebak di mana Yang Mulia berada." Zhang Yi mencibir. Penting untuk waspada terhadap orang lain. Siapa tahu kalau ada agen rahasia dari keluarga lain. Mendengar itu, Paji Gesang merasakan hawa dingin di punggungnya. Para penjaga dan pelayan di sekitarku adalah yang paling setia. Keluarga mereka telah menjadi anggota keluarga Pudge selama beberapa generasi, dan latar belakang mereka jelas. Zhang Yi berkata, "Itu tidak penting. Kenapa kau masih percaya ini? Setiap orang punya harga. Kalau harganya pas, siapapun bisa berkhianat. Jadi aku tidak percaya ini." Paji Gesang terdiam dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia berpikir dalam hatinya, "Menurut apa yang kau katakan, tak seorang pun di dunia ini yang dapat dipercaya." Faktanya, Paji Gesang memiliki kendali yang sangat ketat terhadap orang-orang di sekitarnya. Di era informasi, sangat mudah untuk mendeteksi apakah kau meneruskan informasi intelijen atau menghubungi seseorang secara diam-diam. Zhang Yi berkata, "Mari kita bicara tentang kerajaan iblis." Zhang Yi menyipitkan matanya. "Aku cukup tertarik dengan benda itu. Aku ingin melihatnya." Paji Gesang sangat gembira. Setelah berusaha keras untuk menyenangkan Zhang Yi sekian lama, akhirnya saya mendapat jawaban positif darinya. Harapan muncul di hati Paji Gesang. Mungkin, dia bisa hidup nyaman di wilayah barat daya. Dia bahkan mungkin punya kesempatan untuk menggulingkan keluarga Yashelangtai dan menguasai wilayah barat daya. Paji Gesang menelan ludahnya. "Apapun yang ingin kau ketahui, aku akan menceritakan semuanya. Asal kau bisa membantu keluarga Paji bertahan hidup di sini." Zhang Yi berkata dengan tenang, "Itu tergantung seberapa besar manfaat yang bisa kuperoleh darimu. Aku selalu melakukan sesuatu demi uang." Paji Gesang berkata, "Jangan khawatir, selama kau bisa membantuku merebut harta karun kerajaan iblis di bawah gunung salju besar, hadiahmu pasti jauh lebih besar dari yang kau bayangkan." Zhang Yi mencibir. "Kalau begitu, begini saja. Pintu masuk ke kerajaan iblis, yang konon disegel di kaki gunung salju besar,
belum dibuka selama lebih dari 2000 tahun. Zhang Yi hanya berpikir itu adalah dugaan teks misterius bawah tanah, dan mungkin ada substansi yang mirip dengan sumber dewa atau roh ritual, jadi dia berencana untuk pergi ke sana dan memeriksanya. Jika pada saat itu dia mendapati barang-barang itu tidak ada, dia akan berbalik dan pergi. Keduanya sepakat pada suatu tanggal. Kurang dari sebulan lagi hingga sidang Dharma Chuan Zhao diselenggarakan. Menurut Paji Gesang, saat ini di dataran tinggi bersalju, hubungan antara keempat kekuatan menjadi semakin sensitif. Keluarga Yashelangtai mencoba untuk memenangkan dua keluarga lainnya dan mengepung keluarga Pudge. Namun, dua keluarga lainnya, keluarga Shaza dan keluarga Ramin, tidak begitu mudah dijadikan pion. Terlebih lagi, di dataran tinggi bersalju, ada sekelompok perusuh yang tidak mau tunduk pada biara sangat, dan mereka selalu menciptakan kekacauan di dataran tinggi bersalju. Zhang Yi dan yang lainnya berencana untuk menyembunyikan identitas mereka saat ini dan maju atas nama tentara bayaran. Lagi pula, berbagai pasukan telah merekrut tentara baru-baru ini, dan tentara bayaran yang sering muncul di mana-mana tidak lagi mengejutkan. Zhang Yi memutuskan untuk kembali beberapa hari kemudian. Lagi pula, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan di rumah. Keduanya sepakat pada waktu dan mengakhiri komunikasi. Kemudian, Zhang Yi memanggil semua orang di tempat penampungan dan memberitahu mereka bahwa mereka akan pergi ke daerah bersalju Gaoqian. Setelah mendengarkannya, semua orang menunjukkan rasa ingin tahu atau antisipasi di wajah mereka. Dataran tinggi bersalju? Bukankah itu bagian dari wilayah barat daya? Tempat itu selalu menjadi rumah bagi banyak legenda misterius, membuat orang-orang merindukannya. Yang Mi berkata dengan penuh harap. Atau kita bisa pergi ke kuil Sangjia untuk memuja para dewa dan berdoa agar zaman es berakhir. Tidak jauh dari sana, sepupunya yang Sin berkata terus terang, wilayah salju itu misterius dan bukan tempat yang damai. Sejak zaman dahulu, ada banyak legenda mengerikan di sana. Terutama beberapa tradisi tradisional Buddhisme Tantra. Saya khawatir Anda akan muntah setelah melihatnya. Zhang Yi merentangkan tangannya dan berkata, perjalanan ke daerah salju Gaoqian ini berbeda dengan perjalanan ke Shengjing. Kita diundang ke sini, dan kita punya tujuan. Sejauh ini, Zhang Yi hanya membahas masalah tersebut dengan Paji Gesang secara rinci dengan Yang Sin, dan tidak ada orang lain yang mengetahui detailnya. Namun, Zhang Yi menceritakan seluruh kisahnya kepada semua orang hari itu. Mendengar adanya perebutan kekuasaan yang rumit, semua orang menahan ekspresi santai mereka. Sepertinya ini adalah perebutan kekuasaan di wilayah barat daya. Tapi, benarkah ada harta karun tersembunyi di bawah pegunungan bersalju? Kalau begitu, kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan menjadi yang pertama mencobanya. Kita bahkan mungkin bisa mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Yao Kr menganalisis dengan tenang. Zhang Yi mengangguk. Itulah yang kupikirkan. Aku sudah lama memikirkan ini. Kiamat telah tiba. Dunia ini jauh lebih berbahaya daripada yang kita bayangkan. Jika memungkinkan, aku berharap bisa tinggal di sini bersama kalian semua tanpa rasa khawatir seumur hidup. Tapi saat ini, kita jelas tidak memiliki kondisi tempat tinggal yang cukup aman. Zhang Yi menggosok punggung tangannya dan menatap semua orang dengan serius. Jadi, semuanya, jangan bermalas-malasan. Bekerja keraslah untuk menjadi lebih kuat, maka kita semua akan bertahan hidup bersama. Rencana untuk pergi ke daerah salju pun diputuskan. Begitu Zhang Yi membuat keputusan, hanya sedikit orang yang bisa mengubah pikirannya. Lagi pula, Zhang Yi tidak pernah mengambil keputusan secara impulsif. Dia mungkin bukan orang terpintar di tempat penampungan, tetapi dia pasti yang paling stabil. Oleh karena itu, tidak ada celah dalam pengaturannya. Ngomong-ngomong, kali ini kita akan pergi sebagai tentara bayaran. Non-kombatan bersembunyi di ruang bayangan Mu Yan. Zhang Yi menatap gadis yang mengenakan kerudung hitam di sudut ruang tamu dan berkata. Mu Yan mengangguk. Berkat bantuan semua orang akhir-akhir ini,
ruang bayanganku semakin lengkap dengan berbagai kebutuhan sehari-hari. Rasanya seperti surga. Menghabiskan waktu lama di sana, selain sedikit bosan, juga cukup menyenangkan. Zhang Yi mulai mencatat absensi. Yang tampak bertempur adalah aku, Hua, Liang Yu, Fatisu, dan Paman Yu. Fatisu sedang asyik bermain game sambil menundukkan kepala. Mendengar ini, ia menunjuk wajahnya dengan heran. Aku. Zhang Yi terlalu malas untuk memperhatikannya. Zhang Yi melihat penampilan Fatisu di Qinling Abyss terakhir kali ketika dia meninjau rekaman pertempuran mereka. Begitu semangat juangnya bangkit, kemampuan bertarung pria gemuk ini cukup bagus. Jika dia dapat menghilangkan kemalasannya dan benar-benar memikirkan cara untuk membuat dirinya lebih kuat, dengan bantuan Zhang Yi, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi mutan setingkat kapten. Jadi Zhang Yi mengabaikan ekspresi kesal Fatisu dan melanjutkan membuat pengaturan. Kita masing-masing perlu mengubah identitas kita dan berhati-hati untuk bersembunyi setelah memasuki wilayah salju. Gunakan saja nama sandi yang sederhana. Mulai sekarang, nama sandiku adalah A, Hua adalah B, Liang Yu adalah C, Fatisu adalah D, dan Paman Yu adalah E. Fatisu mendesah, ini benar-benar mengerikan. You Ke berkata dengan lembut, karena kita tidak ingin menyembunyikan identitas kita harus melakukannya dengan saksama. Kalau tidak, identitas kita kemungkinan besar akan terbongkar. Lagi pula, kita sekarang terkenal di negeri Huasu, dan pasukan besar itu pasti sudah menyelidiki kita. Ia tersenyum dan mengangkat kedua tangannya. Sepasang tangan itu lembut dan ramping, sehalus batu giok murni. Kemampuanku dapat membantumu menyempurnakan struktur tubuhmu. Meskipun mengubah bentuk tubuh tidaklah mudah, mengubah penampilanmu cukup mudah. Oleh karena itu, You Ke membantu keempat anggota dan satu kucing dari tim tempur untuk menyamar. Hanya dengan menyesuaikan proporsi fitur wajah dan sedikit mengubah tulang, wajah seseorang tiba-tiba menjadi sangat berbeda, dan sama sekali tidak dapat dikenali lagi dari sebelumnya. Zhang Yi mengambil cermin dan memandangi dirinya sendiri. Ia telah berubah dari pemuda yang teguh pendirian menjadi pria yang dingin dan kurus. Wajahnya yang dingin memancarkan aura ingin menjauhkan orang asing karena tubuhnya yang kurus. Hal ini sesuai dengan karakter tentara bayaran yang digambarkan Zhang Yi. Zhang Yi melihat sekeliling dan cukup puas dengan penampilannya. Sampai kapan situasi ini akan berlangsung? Zhang Yi bertanya. You Ke berkata, sekitar sebulan. Tapi kau bisa memperbaruinya setelah jangka waktu tertentu. Katanya sambil tersenyum. Zhang Yi mengangguk. Bagus sekali, dengan cara ini, kita bisa menghemat banyak masalah. Pada saat ini, Fatisu dan teman-temannya juga tampak berbeda, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bahkan Hua diubah dari hitam menjadi kuning. Ini adalah yang paling mudah dibuat, cukup warnai dengan cat yang tidak berbahaya. Sedangkan untuk spesiesnya tidak dapat diubah. Bagaimanapun, mengubah kucing menjadi anjing adalah masalah yang sulit di bidang genetika. You Haimei tiba-tiba mengangkat tangannya dan bertanya, tunggu, jika kita semua pergi, siapa yang akan tinggal untuk menjaga rumah? Zhang Yi tersenyum dan berkata, serahkan saja pada katak. Setelah mereka pergi, hal yang paling dikhawatirkan Zhang Yi di rumah adalah peternakan lipan. Katak itu terobsesi dengan kelabang dan tak bisa menahan diri. Ia makan dan tinggal bersama mereka. Ya, benar. Dia benar-benar pemakan dan tukang tidur. Saat lapar, dia menangkap dua kelabang yang pertumbuhannya buruk dan menggigitnya beberapa kali. Rasanya sangat nyaman. Masalah di rumah pun terpecahkan dengan mudah. Namun, setiap kali dia pergi, Zhang Yi akan rutin memeriksa 3 pangkalan utama untuk melihat apakah ada bahaya keselamatan. Dan menguji apakah orang-orang ini mempunyai niat lain. Faktanya, seluruh kota Tianhai berada di bawah mata dan telinganya. Bahkan kendali kota Tianhai, sistem satelit kerajaan Huasu, berada di tangannya.
Hampir mustahil bagi orang lain untuk menyembunyikan apa yang ingin mereka lakukan secara pribadi darinya. Namun Zhang Yi tetap memeriksanya karena kebiasaan. Namun, tidak banyak yang berubah di sini. Kehidupan di kota Tianhai terlalu nyaman. Terlepas dari serangan balik putus asa dari Raja Naga, tahun-tahun berikutnya berjalan tanpa masalah. Hal ini membuat Zhang Yi mendesah penuh emosi. Dia telah mengalami begitu banyak hal di luar, dan dia serta orang-orang di sekitarnya tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan. Tetapi orang-orang di sekelilingnya di pangkalan itu telah menjadi binatang buas yang dipelihara di kebun binatang, dan telah kehilangan sifat liarnya. Para pemimpin tiga pangkalan utama, seperti seseorang dari level wakil kapten dalam hal kekuatan. Zhang Yi tidak punya pilihan lain selain memberi mereka beberapa nasihat dan meminta mereka untuk berhati-hati. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah orang-orang di sekitarmu dan lihat apakah mereka memiliki kecenderungan untuk bermutasi. Pada saat dia kembali, peternakan kelabang seharusnya sudah bisa panen. Pada saat itu, ia perlahan-lahan akan melatih sekelompok mutan hebat dan membentuk pasukan pertahanan mutan kota Tianhai. Kita tidak bisa memintanya melakukan semuanya sendiri setiap hari. Itu akan sangat memalukan. Tidak perlu dijelaskan lebih lanjut tentang persiapan awal. Singkatnya, Zhang Yi telah mempersiapkan diri dengan baik dan diam-diam membawa orang-orang di sekitarnya ke dataran tinggi bersalju. Kerajaan Huasu sangat besar, tetapi kecepatan perjalanan luar angkasanya sangat cepat. Hanya dalam waktu setengah jam, Zhang Yi memimpin anak buahnya ke pinggiran dataran tinggi bersalju. Wilayah barat daya meliputi wilayah utara Sichuan dan Chongqing serta dataran tinggi bersalju. Namun, karena kemunculan para guru pemakaman tantra di dataran tinggi bersalju, mereka dengan cepat menjadi kekuatan dominan di seluruh wilayah barat daya. Siapapun yang dapat menjadi guru Buddhisme Tantra akan menjadi penguasa tertinggi di dataran tinggi Snowy dan seluruh wilayah barat daya. Agar dapat memberikan pertunjukan yang bagus dan tidak menimbulkan kecurigaan orang lain. Zhang Yi benar-benar tampak seperti tentara bayaran biasa dari dunia luar, berpura-pura menuju daerah salju dari wilayah Sichuan Chongqing. Dia mengeluarkan mobil salju yang besar, dan keempat orang serta kucing itu duduk di atasnya dan mulai bergerak maju menyusuri padang salju yang luas. Jalan menuju dataran tinggi bersalju itu sudah tertutup salju tebal, jadi ada jalan di mana-mana. Untungnya, berkat peta satelit wilayah barat daya yang disediakan Paji Gesang, mereka tidak tersesat di tempat yang tampak seperti dunia es dan salju ini. Memasuki dataran tinggi bersalju, kau dapat melihat pegunungan jauh tak berujung di kejauhan, terbentang menjadi satu bagian, seperti naga besar yang berbaring di bumi. Ini adalah Pegunungan Kunlun. Salah satu urat nadi naga paling terkenal dalam sejarah kerajaan Huasu, pengaruhnya tidak kalah dari Pegunungan Qinling. Dalam legenda kuno, ini adalah kediaman para dewa di surga dan tempat suci dalam pikiran banyak pertapa. Zhang Yi mengenakan pakaian perang tebal, tetapi di baliknya sebenarnya terdapat zirah Qianlong. Di permukaan, tidak banyak perbedaan antara baju zirah ringan dan pakaian tempur berteknologi tinggi, tetapi efektivitas tempur yang diberikannya sangat berbeda. Saat ini, bahkan seragam tempur tercanggih di wilayah tersebut pun sulit menahan kekuatan penuh mutan setingkat kapten. Namun, kekuatan pertahanan baju zirah Qianlong yang terbuat dari logam Yi di tubuh Zhang Yi lebih dari 30 kali lipat kekuatan seragam tempur itu. Sejauh ini adalah armor dengan pertahanan tertinggi dan kinerja terbaik di dunia. Mobil salju itu bagaikan singa perak, berlari kencang melintasi hamparan salju yang luas. Jejaknya menghancurkan es dan salju, meninggalkan dua bekas gigi yang halus. Zhang Yi duduk di mobil dan berbicara dengan orang-orang di sekitarnya tentang rencananya setelah memasuki daerah bersalju. Mereka telah mendiskusikan banyak hal berkali-kali, tetapi mereka masih terbiasa mengonfirmasikannya lagi untuk menghindari kelalaian. Begitu kita memasuki wilayah salju, prioritas utama kita adalah memastikan keaslian harta karun kerajaan iblis. Kita tidak akan bekerja sia-sia untuk mereka.
Jika tidak ada manfaat yang cukup, kita akan segera mundur dan membiarkan mereka bertarung satu sama lain. Jika poin pertama terpenuhi, maka tugas terpenting kita selanjutnya adalah mendapatkan informasi tentang penguasa pemakaman yang legendaris. Saat menyebutkan masalah ini, Zhang Yi sedikit mengernyit, dan dia menjadi lebih berhati-hati. Wilayah Barat Daya adalah area khusus, di mana tidak ada izin untuk meluncurkan Love Death. Jadi sekarang, Inhuman tingkat Epsilon di sini hampir tak terkalahkan. Satu-satunya hal yang ditakutkan Zhang Yi adalah apa yang disebut sebagai ahli pemakaman yang diberikan surga. Namun, setiap kali ditanya, Paji Gesang selalu samar-samar. Tanpa informasi yang cukup untuk perbandingan, mustahil untuk memastikan seberapa kuat Undertaker. Suara yang sinsin datang dari saluran komunikasi. Paji Gesang juga waspada terhadap kita. Aku khawatir dia baru akan memberitahu kita informasi spesifik jika kita benar-benar sampai ke keluarga Paji. Zhang Yi mengangguk. Benar. Hanya saja, ahli pemakaman ini agak aneh. Apa yang disebut anugerah ilahi itu justru menambah banyak misteri baginya. Zhang Yi menyilangkan lengannya, tampak serius. Dia selalu menghormati lawan yang kekuatannya tidak dia yakini, dan tidak pernah berani meremehkan mereka. Sebaliknya, Paman Yu di kursi belakang memeluk lengannya yang kekar dan tertawa terbahak-bahak. Mengapa kita harus takut dengan apa yang disebut anugerah ilahi? Dalam arti tertentu, bukankah kita semua dianugerahi oleh surga? Zhang Yi mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Sepertinya masuk akal. Hanya saja dia mendapat lebih banyak. Ini seperti inisiasi, langsung mengisinya. Duduk di kursi kopilot adalah Liang Yu yang bersenjata lengkap. Di sebelahnya ada raungan naga bersarung. Mendengar ini, ia berkata dengan tenang, inisiasi sendiri adalah istilah Buddhis. Praktisi Tantra dapat mencapai pencerahan agung melalui inisiasi, jadi mungkin ini juga memiliki efek ajaib pada kekuatan supernatural mereka, yang tidak mengherankan. Lagi pula, bahkan sesuatu yang aneh seperti reinkarnasi pun tidak bisa dijelaskan oleh mereka. Apalagi yang lain. Memikirkan penyair anugerah surga yang ajaib dan pengurus pemakaman yang bereinkarnasi, semua orang tidak dapat menahan rasa takjub yang lebih besar terhadap tanah misterius di dataran tinggi bersalju ini. Hanya Fatisu yang bermain game dengan kepala tertunduk. Zhang Yi tak dapat menahan diri untuk meliriknya dengan dingin. Fatisu, akhir-akhir ini kau terlalu sering bermain game. Fatisu berkata tanpa menoleh, benar sekali, dulu aku bermain game single player, tapi sekarang akhirnya aku punya partner bermain. Semua orang, termasuk yang berada di kaki Zhang Yi, menoleh untuk melihat. Fatisu merasakan tatapan aneh dari semua orang. Apakah ada yang salah? Zhang Yi tampak geli. Maksudmu seorang partner? Ini akhir dunia, berapa banyak orang yang dapat bermain game daring bersama-sama? Orang biasa tidak memiliki kondisi ini, kecuali mereka adalah sejumlah kecil orang di setiap wilayah yang memiliki izin khusus. Mereka memiliki izin untuk terhubung dengan wilayah lain. Mungkinkah itu Liang Yang? Zhang Yi tampak aneh. Fatisu menggaruk kepalanya dengan canggung. Tetapi tangannya terus menggosok layar dengan cepat. Jangan tertipu oleh tangan Fatisu, tapi dia cukup cepat dalam menggosok layar. Kurasa begitu. Semua orang terdiam. Kalian semua tahu dia. Baiklah, untuk saat ini mari kita gunakan dia, karena penggunaan dia selalu terdengar mesum. Kamu sudah tahu dia banci. Bagaimana kamu masih bisa bersikap seolah tidak terjadi apa-apa? Fatisu menjelaskan, tidak mudah menemukan teman bermain yang cocok. Apalagi, wajahnya memerah. Dia sering mengirimiku foto dirinya memakai rok mini. Hei, tahu nggak? Dia kelihatan cantik banget. Brengsek. Zhang Yi merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Apakah anak kecil itu begitu manis? Dia menggertakkan giginya, menatapnya dengan kesal, dan berkata kata demi kata. Karena kamu sangat menyukainya,
sebaiknya kamu pergi ke distrik Shengjing untuk menemukannya. Fatih Su menghela napas. Oh, lupakan saja. Kurasa cara bergaul seperti ini sudah cukup baik. Kenapa kita harus bersama di dunia nyata? Zhang Yi menepuk dahinya. Dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan otaku yang gemuk bisa menikahi boneka kertas. Jadi lebih normal untuk nongkrong dengan anak laki-laki dan perempuan online dan menghipnotis diri mereka sendiri dengan yeye. Namun ketika tiba pada realitas offline, ia merasa takut lagi. Baiklah, oke, kau layak untukku, Su Chunlei. Zhang Yi mengerucutkan bibirnya. Sedangkan untuk Fatih Su, selama pria ini tidak gila dan mengkhianatinya demi seorang wanita atau seorang pria, maka Fatih Su bisa melakukan apa saja. Pada saat ini, Liang Yu, yang berada di kursi penumpang, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan menatap ke depan dengan tak percaya. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke depan dengan suara agak bersemangat. Lihat, lihat, cahaya Buddha. Perhatian semua orang beralih dari Fatih Su dan mereka semua memandang ke kejauhan. Di hamparan salju yang tak berujung, mobil salju kecil mereka tak terlihat seperti semut. Sementara di kejauhan gunung-gunung yang tertutup salju berdiri tegak di antara langit dan bumi, bagaikan seekor naga yang sedang berjongkok. Dan tepat di puncak gunung bersalju itu, tiba-tiba muncul cahaya hijau terang, menyelimuti puncak gunung bagai matahari. Pupil mata Zhang Yi berangsur-angsur membesar. Dia belum pernah melihat cahaya seindah itu seumur hidupnya. Sulit untuk menggambarkan kemegahan tempat ini dengan kosakata yang terbatas, namun sekali melihatnya saja membuat orang merasa bahagia, seakan semua kabut dalam hatinya telah tersapu. Ketegangan dan kekhawatiran memasuki wilayah bersalju pun sirna dalam sekejap. Tepi cahaya hijau itu tampak memiliki lapisan emas muda, membentang melintasi pegunungan yang tertutup salju, halus, sakral, dan sedikit hampa. Zhang Yi ingin mengucapkan banyak kata, tetapi dia menelan semuanya. Dia tidak percaya pada agama tertentu, tetapi dia percaya bahwa lebih baik mempercayai sesuatu daripada tidak mempercayainya. Pada saat ini, lebih baik memiliki rasa kagum. Tidak ada yang berbicara, dan pemandangan ini juga dilihat oleh Yang Xin dan yang lainnya melalui ruang bayangan. Ada yang bertepuk tangan dan memuja, ada yang bersikap biasa saja, dan ada pula yang mengapresiasi dalam diam. Mobil itu bisa mengemudi sendiri dan mereka tidak perlu memperhatikan apapun. Saya tidak tahu berapa lama sebelum sistem cerdas memberinya pengingat, yang membuatnya kembali sadar. Makhluk hidup telah ditemukan dan dipastikan sebagai manusia. Zhang Yi segera meminta sistem untuk memperbesar gambar. Lensa mata taktisnya diturunkan, dan di depan matanya, pemandangan yang berjarak ribuan meter dengan cepat diperbesar semakin dekat. Lalu dia melihat suatu pemandangan yang tidak akan pernah dilupakannya. Dunia tertutup es dan salju, dengan angin dingin yang menderu. Suhu di dataran tinggi bersalju itu bahkan lebih rendah daripada di Shengjing di utara. Namun, di jalan pegunungan bersalju yang panjang dan megah itu, ada seorang lelaki berambut panjang, hanya mengenakan celana katun tipis, tubuh bagian atasnya telanjang dan bertelanjang kaki, yang bersujud perlahan dan teguh di jalan pegunungan bersalju itu. Adegan ini membuat Zhang Yi terdiam. Itu juga membuat siapapun yang melihatnya mendesah penuh emosi. Orang-orang dengan kemampuan khusus memang dapat menahan dingin yang teramat sangat di musim dingin seperti ini. Namun itu akan menghabiskan kekuatan supranatural mereka. Terlebih lagi, mampu melakukannya dan bersedia melakukannya adalah dua hal yang sangat berbeda. Tidak ada orang atau bangunan yang terlihat dalam radius 100 mil. Namun ia perlahan-lahan berjalan di sepanjang pegunungan yang tertutup salju. Zhang Yi pernah mendengar bahwa ada cara berdoa di dataran tinggi bersalju, yaitu bersujud dan berjalan mengelilingi gunung. Hanya orang beriman yang paling taat yang akan memilih metode yang paling sulit ini. Ada satu baris dalam puisi Sangyang Gyatso. Tahun itu, aku mengelilingi gunung, air, dan pagoda, bukan untuk mengolah kehidupan setelah kematian, melainkan hanya untuk bertemu denganmu lagi.
Jelaslah bahwa bagi para pengikut sekte ini merupakan tingkatan asketisme yang paling tinggi. Zhang Yi pernah mendengarnya di media mandiri sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, dan pada saat ini, kiamat semakin dekat, ketertiban runtuh, dan hati manusia kacau. Demi bertahan hidup, sebagian besar manusia rela meninggalkan moralitas dan etika kemanusiaan. Dan berapa banyak orang yang masih bisa beriman? Itu pasti orang aneh dari negeri salju, mungkin seorang biksu dari kuil Sangjia. Yang Sinsin mengingatkan Zhang Yi. Dia tidak tertarik pada agama atau hal semacam itu, jadi dia tidak terlalu terpengaruh. Jika seseorang terlalu pintar dan melihat segala sesuatu terlalu jelas, ia akan kehilangan rasa hormatnya terhadap segala hal. Zhang Yi berpikir sejenak dan berkata, "Jangan ganggu dia. Siapapun yang bisa berkultivasi di sini pasti bukan orang biasa. Lagi pula, kita ini orang luar, jadi sebaiknya kita tidak ikut campur dalam urusan orang lain." Meski sudah berkata begitu, mobil salju itu tetap melaju ke arah tempat pendeta pertapa itu berada, yang merupakan satu-satunya jalan untuk memasuki area bersalju itu. Semua orang menatapnya selama lebih dari 10 menit. Biksu pertapa itu sama sekali tidak menyadari dunia luar. Tubuh bagian atas anjing itu sekuat patung Buddha di kuil, dan telapak kakinya lebar, meninggalkan 2 baris tanda yang jelas di salju. Zhang Yi tiba-tiba memperlambat laju mobilnya, menatap biksu pertapa itu, dan sudut mulutnya perlahan melengkung ke atas. "Saya tidak menyangka akan melihat pertunjukan sebagus ini di sini." Paman Yu bertanya dengan bingung. "Ada apa?" Zhang Yi tersenyum tipis, "Ada seseorang di sini." Tangan Liang Yu tanpa sadar bersandar pada gagang pedang Long Ming. "Ada niat membunuh di sekitar sini." Semua orang di dalam mobil menegang sejenak dan segera mencabut senjatanya. Liang Yu lalu berkata, "Niat membunuh ini tidak ditujukan kepada kita." Zhang Yi menyipitkan matanya. Dia sudah merasakan gerakan tidak biasa di sekitarnya. Dia bisa menyembunyikannya dari orang lain, tetapi tidak dari dia yang memiliki kemampuan ruang dan waktu. Dia lebih peka terhadap getaran spasial daripada orang lain. Tanah di bawah kaki mereka bergemuruh, dan puluhan naga salju tiba-tiba muncul dari segala arah, menyerbu ke arah biksu pertapa yang berjarak kurang dari 1 kilometer dari Zhang Yi dan kelompoknya. Zhang Yi dapat dengan jelas merasakan bahwa saat seekor naga salju lewat di dekat mereka, sebuah pikiran mata-mata menyapu mereka. Zhang Yi tidak melakukan gerakan apapun. Kemampuan melacak segala hal memberitahunya bahwa orang-orang ini tidak akan menyerang mereka. Sasaran mereka adalah pendeta pertapa. Dor! Naga salju tiba-tiba meledak di ujung bumi, dan lebih dari selusin orang melompat keluar dari bawah es dan salju, mengelilingi biksu pertapa. "Dasar jalang kecil dari kuil Sangjia, kematianmu sudah dekat." Seorang wanita berjalan mendekat. Ia mengenakan gaun putih dan hampir tak terlihat di tengah salju tebal. Rambutnya panjang, dikepang dengan kain warna-warni. Zhang Yi telah membuat persiapan untuk perjalanannya ke dataran tinggi bersalju sebelum datang ke sini, dan dia tahu bahwa ini adalah kostum etnik setempat. Jadi orang-orang ini juga berasal dari Snowland. Perebutan kekuasaan lokal. Zhang Yi memiringkan kepalanya dan berkata ringan, "Apa yang harus kita lakukan?" Paman Yu bertanya dengan sedikit khawatir. Mereka adalah orang luar yang perlu tetap anonim, membuat mereka tidak cocok untuk campur tangan dalam perseteruan lokal. "Tonton saja acaranya." Zhang Yi berkata dengan ringan. "Karena kami tentara bayaran yang kejam, kami tidak bisa terlalu terikat aturan. Lagi pula, ada ahli di antara mereka." Sebelum dia selesai berbicara, pria di Kiei sudah melancarkan aksinya. Orang-orang lain yang mengenakan pakaian Yi tidak bergerak, tetapi hanya mengelilingi biksu pertapa itu dengan dingin. Orang yang mengambil tindakan adalah wanita berambut panjang yang tampak seperti pemimpin. Wajah wanita berambut panjang itu dengan cepat tertutup es dan salju, dan tubuhnya tampak dalam lapisan kristalisasi, yang merupakan kristal es paling murni.
Rambut, badan, dan anggota tubuhnya berubah menjadi es padat. Rambutnya setipis kawat besi, dan bilah-bilah es panjang menjulur dari lengannya. Kristal-kristal es tebal di sekujur tubuhnya memadat menjadi baju zirah. Dia mengayunkan tinjunya ke arah pria itu dengan sekuat tenaga, dan saat berikutnya, badai salju yang mengerikan muncul di belakangnya, dan paku-paku es menyerang biksu muda itu seperti bilah pisau yang tajam. Badai es dan salju, seperti longsoran salju, membawa momentum untuk menghancurkan hampir semua yang terlihat. Gerakan ini membuat Zhang Yi menyipitkan matanya. Setidaknya 9.600 poin. Atau 9.700. Dalam pertarungan sungguhan antar orang asing, ini bukan soal sparring atau uji coba. Semua serangan adalah jurus mematikan, jadi perkiraan jangkauan kekuatannya bisa dinilai sekilas. Wanita berambut panjang ini adalah pengguna kemampuan es dan salju, dan kekuatannya jauh melebihi Fatih Su. Biksu muda itu berambut acak-acakan dan penampilan aslinya tidak terlihat dengan jelas. Ia berdiri di tanah dengan kedua tangan terkepal. Badai salju yang mengerikan itu menimbulkan angin kencang, yang juga menerbangkan rambut panjangnya yang berantakan dari wajahnya. Bahkan saat ini, dia masih mempunyai senyuman di wajahnya. Namun wajah tersenyum dengan kepala tertunduk itu dipenuhi dengan sedikit rasa kasihan terhadap semua makhluk hidup. Kenapa repot-repot? Dia berbisik, tetapi tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Badai salju yang mengamuk, bagaikan gunung salju yang runtuh, seketika muncul di hadapannya, dan badai salju es dan salju yang tiada henti mengguyurnya. Tetapi dia seperti batu karang yang keras kepala di tengah banjir, berdiri di atas salju dengan kedua tangannya saling menggenggam, tidak bergerak sedikit pun meski tekanan banjir. Paku-paku es yang tajam menggores dada dan pipinya yang telanjang, namun langsung hancur seperti butiran salju, tanpa meninggalkan goresan sedikit pun. Ketika dia melihat wajah biksu muda itu dengan jelas, ekspresi wanita berambut panjang itu tiba-tiba berubah. Jueyu, itu kau. Jueyu mengangkat kepalanya dan menatap wanita berambut panjang di depannya. Wanita berambut panjang itu sama sekali tidak ragu. Meskipun ada tatapan rumit di matanya, ia tetap berteriak dan bergegas menuju Jueyu. Seluruh tubuhnya tertutup es dan salju padat, diselimuti badai salju yang ganas, dan bagian manapun dari tubuhnya dapat menjadi senjata mematikan. Dengan momentum yang begitu kuat, dia menyerbu ke arah Jueyu seperti gunung yang menekan kepalanya. Desahan Jueyu bergema di salju seperti ratapan Sang Buddha. Pada saat ini, meskipun Zhang Yi dan yang lainnya berada ribuan meter jauhnya, mereka masih dapat mendengar desahan itu dengan jelas. Jueyu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ia mengangkat tangan kanannya, dan di belakangnya tampak seolah-olah seorang Buddha merentangkan lengannya dari kehampaan, dengan swastika di telapak tangannya menekan ke arah wanita berambut panjang. Badai salju tak berbatas yang dibawanya mencair seketika saat bertemu dengan pohon palem emas, bagaikan salju bulan Maret yang bertemu dengan terik matahari. Hanya dengan satu gerakan saja, wanita berambut panjang itu terjepit ke tanah oleh telapak tangan emas. Dan cahaya gelap melintas di mata Zhang Yi. Ipsilon. Aku tahu orang ini bukan orang biasa, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan penguasa tanah pemakaman dataran tinggi wilayah salju di sini. Zhang Yi hanya mengetahui satu guru Ipsilon di wilayah barat daya, yaitu guru tanah kuburan yang dikatakan telah diberkati oleh Sang Buddha dan dianggap sebagai Buddha yang bereinkarnasi oleh Buddhisme Tantra. Zhang Yi menatapnya dari kejauhan sambil bergumam, "Aku tidak menyangka akan bertemu pria tangguh ini secepat ini." Pendeta pertapa muda itu berusia sekitar 20 tahun, dengan raut wajah seperti anak kecil dan mata yang jernih, semurni anak yang telah mengalami dunia. Namun dia menyerang dengan kekuatan penindas yang dahsyat, langsung menekan wanita berambut panjang itu. Hanya dengan satu kontak saja, wanita berambut panjang itu kalah, yang membuat para pria berpakaian putih yang mengikutinya langsung berubah warna. Namun, tak satu pun dari mereka yang takut. Malah,
Mereka meraung dan bergegas menuju pemimpin upacara pemakaman. Sang pengurus pemakaman bahkan tidak melirik mereka. Ia melambaikan tangan kanannya yang lebar dengan santai, dan cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, menyapu semua orang. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar dari salju, membersihkan area dalam radius 1 kilometer. Hanya dengan satu serangan, semua penyerang jatuh ke tanah. Namun orang-orang itu hanya pingsan, tidak meninggal. Oh, dia tampaknya seorang biksu yang welas asih. Tapi siapa orang-orang itu? Zhang Yi menonton pertunjukan yang menakjubkan ini dengan santai. Dia belum mengetahui situasi Gaoqian di daerah salju, tetapi dia mendapat beberapa informasi dari Paji Gesang. Tetapi tidak peduli bagaimana kau memikirkannya, berani menyerang Ipsilon adalah hal yang sangat bodoh. Namun, dilihat dari ekspresi wajah wanita berambut panjang itu, mereka jelas tidak menyangka bahwa penyerangnya adalah orang terkuat di wilayah barat daya. Kepala pemakaman mengangkat tangannya untuk menekan sekelompok orang. Zhang Yi diam-diam memperkirakan kekuatan kepala pemakaman dalam hatinya. Namun hasilnya masih sulit diprediksi, karena berhadapan dengan lawan di bawah level Ipsilon tidak membutuhkan banyak usaha. Kecuali kalau itu bukan Ipsilon tipe tempur. Saat ini, pemimpin upacara pemakaman hanya menatap ke kejauhan. Dari kejauhan, ia tersenyum polos kepada Zhang Yi dan yang lainnya. Senyum itu sungguh murni, tanpa noda apapun. Bahkan Fatisu pun tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Sekilas, ini sangat nyata, persis sepertiku." Nama sandi Fatisu saat ini adalah... Zhang Yi berkata dengan tenang, "Apa masalahnya? Senyumku juga tidak murni." Lalu dia mendesah tak berdaya, "Mungkin aku terlalu banyak membaca buku, dan pikiranku yang murni telah tercemar." Sang pengurus pemakaman menangkupkan kedua tangannya di hadapan semua orang, lalu perlahan membungkuk memberi salam, tampaknya tidak bermaksud mempermalukan mereka. Zhang Yixiang mengikuti apa yang dikatakan Paji Gesang, dan setelah almarhum diakui sebagai anak jiwa yang bereinkarnasi, ia diadopsi di kuil Sangjia dan menyembah Buddha setiap hari selama lebih dari 10 tahun. Maka hatinya suci dan tidak ada pikiran jahat padanya. Dinilai seperti itu oleh lawannya. "Paji Gesang, saya pikir itu mungkin benar." Zhang Yi berkata, "Pertunjukan sudah selesai, ayo pergi. Tetap di sini akan membuat orang curiga." Setelah berkata demikian, ia menyalakan mobilnya dan meneruskan perjalanannya menuju dataran tinggi bersalju itu. Sang pengurus pemakaman memperhatikan mobil Zhang Yi pergi. Ia tidak terlalu memperhatikannya, hanya menatap para penyergap yang merayap di kakinya dengan iba. "Mengapa kau melakukan ini? Semoga Sang Buddha mengampuni dosa-dosamu. Kembalilah bersamaku ke Tang dan tebuslah dosa-dosamu kepada Sang Buddha dan kepada orang-orang tak bersalah yang telah kau sakiti." Wajah pengurus pemakaman itu penuh belas kasihan. Orang-orang berpakaian putih yang pingsan itu tidak mampu lagi menanggapinya. Tiba-tiba ada yang mencengkeram erat kaki pengurus pemakaman. Itulah pemimpinnya, perempuan berbaju putih. Ia sangat lemah dan telah menahan pukulan Ipsilon, yang hampir menghancurkan organ dalamnya. Untungnya, pengurus pemakaman itu berbelas kasih dan tidak membunuhnya. Jika tidak, tak seorang pun di sini yang akan selamat. Wanita itu mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap wajah pengurus pemakaman, dengan kebencian dan perjuangan yang tak terkatakan di matanya. "Kau sedang menyergap kami." Sang kepala pemakaman mendesah pelan, "Apa yang kau lakukan itu salah." Wanita itu tiba-tiba menyeringai, darah mengalir dari sudut mulutnya. "Haha, haha, kau masih tidak bisa berbuat apa-apa pada kami, kan? Bahkan kau harus keluar sendiri. Hahaha." Dia tertawa terbahak-bahak. Sang pengurus pemakaman mengernyitkan dahinya sedikit, seakan-akan dia merasa bahwa orang di hadapannya sudah tidak dapat ditebus lagi. Mobil Zhang Yi dan kawan-kawannya sudah pergi saat itu. Dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Meskipun dia telah bertemu dengan master nomor 1 di wilayah barat daya,
Sekarang jelas bukan saatnya untuk berkonflik dengannya. Dia harus menunggu sampai majelis Dharma Chuan Zhao untuk mengetahui apakah harta karun bawah tanah kerajaan iblis benar-benar ada sebelum dia dapat memutuskan bagaimana melanjutkan. Siapa orang-orang itu? Beraninya mereka menyerang prajurit setingkat Ipsilon, kata Fatisu dengan ekspresi berlebihan. Zhang Yi memikirkannya dan mempertimbangkan dengan cermat kekuatan utama di wilayah barat daya. Ia berkata perlahan, jika apa yang dikatakan Paji Gesang benar, orang-orang ini pasti pemberontak dari wilayah barat daya. Para pemberontak adalah kekuatan yang kacau. Mereka tidak termasuk dalam salah satu dari 4 keluarga besar, tetapi merupakan geng yang muncul dari kekacauan. Menurut Paji Gesang, mereka merupakan faktor destabilisasi terbesar di wilayah barat daya, dan mereka kerap menyerang wilayah 4 keluarga besar serta merampas perlengkapan dan orang. Mereka mungkin tidak menduga akan menemui jalan buntu kali ini. Zhang Yi berkata dengan ringan. Liang Yu berkata, aku mengerti sekarang. Pantas saja kita bertemu kepala pemakaman di sini. Dia sengaja muncul di tempat yang begitu mencolok hanya untuk memancing para pemberontak. Pada titik ini dia tersenyum tipis. Aku tidak menyangka dia begitu pintar. Cerdas. Zhang Yi memutar matanya. Mungkin agak pintar, tapi menurutku itu bukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Beberapa orang menatap Zhang Yi dengan bingung. Kali ini, orang-orang yang dikirim pihak lain semuanya cukup kuat. Orang-orang di sana semuanya adalah orang-orang luar biasa, dan pemimpin wanitanya bahkan lebih kuat, dengan kekuatan setidaknya 9.600 poin. Dia pastilah kader penting dalam pasukan perlawanan. Bukankah suatu prestasi yang hebat untuk menangkapnya? Zhang Yi berkata, putra keluarga kaya tidak seharusnya duduk di aula. Apa status kepala pemakaman di wilayah barat daya? Dialah yang menyatukan politik dan agama. Untuk menangkap seseorang seperti Jie Yu, sebenarnya perlu memasang jebakan sendiri. Ini membuktikan bahwa bahkan pasukan perlawanan di wilayah barat daya pun sedang kesulitan menghadapi mereka saat ini. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi berpikir muncul di wajah beberapa orang. Kata-kata yang sin-sin terdengar di saluran komunikasi. Ini merupakan tanda pertikaian internal yang serius di wilayah barat daya, dan bahkan pasukan pemberontak di wilayah tersebut pun kesulitan mengatasinya. Bagi kami, semakin banyak kekacauan, semakin baik. Jika mereka benar-benar bersatu, peluang kita untuk mendapatkan keuntungan akan semakin kecil. Semua orang merasa bahwa apa yang dikatakan yang sin-sin benar. Pada saat ini, badai salju tiba-tiba mulai datang tidak jauh dari sana. Sebuah konvoy datang ke arah ini dari kejauhan, dan tampaknya datang dari dataran tinggi. Zhang Yi melihat ke sana dan melihat bahwa orang-orang di sana juga menggunakan peralatan untuk mengamati sisi ini. Namun, tangan kanan Zhang Yi sudah mulai mengetuk pelan roda kemudi. Kapanpun orang-orang itu menunjukkan tanda-tanda ingin mengambil tindakan. Hanya butuh waktu 0,01 detik bagi Zhang Yi untuk membuat mereka menghilang sepenuhnya dari padang salju. Orang-orang dalam konvoy itu tampak terburu-buru dan melewati Zhang Yi dan kelompoknya tidak jauh dari sana. Namun ketika melintas, ia sengaja mendekat, dan mesinnya pun meraung keras, seolah memberi semacam peringatan. Zhang Yi tersenyum tipis. Orang-orang ini mungkin penyergap. Pengusaha pemakaman itu menangkap orang-orang itu tetapi tidak membunuh mereka. Jadi ia tentu membutuhkan bawahannya untuk membantu menangani mereka. Orang-orang itu pergi ke sana dengan tergesa-gesa dan terang-terangan. Jadi bisa saja mereka adalah orang-orang pengurus pemakaman. Setelah mobil-mobil lewat, beberapa pria kekar di dalam mobil melirik ke kaca spion dengan ekspresi tegas. Seorang pria botak berkata, mobil itu mencurigakan. Tidak ada logo keluarga di sana. Mungkin itu mobil pemberontak. Pria di kursi penumpang menatapnya dengan dingin. Kau gila? Apa kau tidak lihat dari mana mereka berasal? Orang-orang di dalam mobil langsung mengira bahwa mereka datang dari daerah di mana kepala pemakaman berada.
Pria botak itu menggaruk kepalanya dan berkata dengan senyum canggung, "Benar juga. Kalau mereka benar-benar pemberontak, bagaimana mungkin mereka bisa lolos dari pengawasan tuan pemakaman?" Yang duduk di kursi penumpang adalah pemimpin mereka, Dunba. Dunba berkata dengan suara berat, "Namun, jika mereka bukan pemberontak, mereka mungkin orang-orang yang diundang oleh beberapa keluarga lain." Lalu terdengar tawa menghina dari dalam mobil. "Hehehe, majelis Dharma Chuanzhao sudah dekat, dan mereka juga sedang bersiap-siap. Aku melihat beberapa kelompok orang luar akhir-akhir ini. Perilaku membosankan seperti ini benar-benar sesuai dengan gaya mereka yang biasa. Itu cuma upaya terakhir." Di kursi belakang, seorang pria mengenakan pakaian tradisional dan memegang senapan mesin ringan dengan bangga membusungkan dadanya. "Kepala pemakaman berasal dari keluarga Yashelangtai kami. Dengan dia di sini, sia-sia saja bagi siapapun untuk datang ke sini." Suara komunikasi terdengar di telinga Dunba. Setelah dia menjawab telepon, dia mendengar suara-suara datang dari beberapa mobil lain. "Apa kata orang-orang itu? Haruskah kita pergi dan berurusan dengan mereka?" "Kau gila? Kepala pemakaman telah menangkap banyak pemberontak, termasuk seorang kader. Kita harus berurusan dengan kepala pemakaman dulu." "Orang di dalam mobil tadi. Katakan pada Laurent untuk mengurusnya." Orang-orang di dalam mobil tidak menganggap serius Sang Yi dan yang lainnya. Mereka melewati mereka dan melaju kencang menuju kaki dataran tinggi. Di sisi lain, sebuah tim elit berpatroli di pintu masuk dataran tinggi bersalju. Kapten Laurent bersandar di mobil saljunya sambil merokok, wajahnya yang kurus dan gelap dengan rona merah khas dataran tinggi itu. Dia tidak tinggi, hanya sekitar 1,7 meter, dan kurus seperti serigala lapar. Namun matanya setajam serigala, selalu mengamati segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya. Tiba-tiba, Luo Lun menerima telepon dari rekan-rekannya dan mengetahui bahwa sekelompok orang lain sedang menuju ke wilayah salju. Tatapan matanya yang tajam tiba-tiba menjadi sedingin parang di pinggangnya. "Lagi? Orang-orang ini sama sekali tidak takut mati. Aku mengerti. Biar aku yang urus mereka." Laurent menghisap dalam-dalam sisa rokoknya sekali lagi sebelum melemparkannya ke tanah dan menginjaknya untuk mematikannya. Laurent membuka pintu mobil dan berkata, "Ayo pergi, domba-dombanya datang." Total ada 17 orang dalam tim patroli ini. Masing-masing dari mereka adalah orang asing, dan telah dibaptis di kuil Sangki, dan merupakan seorang prajurit biksu yang memiliki kekuatan luar biasa. Mereka mewakili perintah-perintah dan berafiliasi langsung dengan kuil Sangki. Mereka memiliki kemampuan tempur yang lebih kuat daripada prajurit pribadi dari 4 keluarga besar. Namun kini, posisi kuil Sangki telah diambil alih oleh Yashelangtai Deji, dan tuan rumah pemakaman juga berasal dari keluarga Yashelangtai. Oleh karena itu, mereka tidak jauh berbeda dengan prajurit keluarga Achelontai. Dalam waktu sekitar seminggu, majelis Dharma yang paling sakral dan hikmat di dataran tinggi Snowland akan diadakan. Pada saat itu, seluruh dataran tinggi Snowy akan mengalami perombakan besar-besaran. Meskipun keluarga Yashelangtai mengendalikan kepala pemakaman dan memiliki kekuatan militer terkuat, mereka juga perlu waspada terhadap apa yang mungkin dilakukan oleh kekuatan keluarga lain dan para pemberontak. Oleh karena itu, tim patroli telah berpatroli secara ketat di pintu masuk Snowy Plateau. Tujuannya adalah untuk membersihkan tentara bayaran yang mencoba memasuki dataran tinggi Snowy. Konvoi yang dipimpin Rowland melesat pergi. Mereka menjaga tempat yang harus dilewati untuk memasuki area bersalju. Area itu tidak luas, jadi 17 orang dan 5 kendaraan sudah cukup untuk mempertahankannya dengan kokoh. Tidak lama kemudian, sebuah mobil salju hitam terlihat perlahan mendekat dari kejauhan. Luo Lun memarkir mobilnya di persimpangan, dan pria di belakangnya dengan malas membuka pintu dan berjalan keluar. Ia mengenakan mantel kulit domba dan tampak seperti seorang gembala, dengan pisau melengkung dengan ciri khas etnik yang unik tertancap di pinggangnya.
Dia tampak acuh tak acuh, tetapi tangannya memegang gagang pisau. Mobil itu melaju perlahan dan berhenti hanya beberapa meter dari mereka. Dua orang keluar dari mobil. Dua pria bersenjata lengkap. Ini bukan tempat untukmu. Kembalilah. Lauren memandang mereka dan berbicara dengan acuh tak acuh. Gigi-giginya yang kuning terlihat. Kedua lelaki itu saling berpandangan, dengan senyum jenaka di wajah mereka. Di antara keduanya, lelaki yang lebih muda mengangkat sudut mulutnya dengan nada main-main. Tapi aku ingin pergi ke suatu tempat, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanku. Luolun tersenyum dan berkata, "Anak muda, kau masih muda dan perjalananmu masih panjang. Ayo pergi. Jangan sampai kehilangan nyawamu di sini." Pemuda itu perlahan menyingkirkan senyum di wajahnya. "Minggir." Lauren menundukkan kepalanya, tetapi senyum di wajahnya langsung membeku dalam sekejap. Suara cipratan darah terdengar. Pisau itu tajam, dan suara cipratan darah tertiup angin pun tak terdengar keras. Darah panas menetes di sepanjang seragam tempur ke salju, dengan cepat membentuk genangan darah kecil, lalu membeku dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi. Pedang Luolun dimasukkan kembali ke sarungnya dengan bunyi dentang. Pada saat ini, pemuda di antara keduanya telah terbelah dua, tubuhnya jatuh ke tanah dengan uap mengepul. Dia mengayunkan pisau itu begitu cepat sehingga pria itu tidak melihat bagaimana dia mengayunkan pisau itu sampai dia meninggal. Rekan di sebelahnya tertegun selama sedetik penuh sebelum dia tersadar dan mengayunkan tangan kanannya ke depan. Klang, cahaya pisau terang lainnya melintas di udara. Sebelum tentara bayaran itu dapat menggunakan kemampuannya, lengan dan kepalanya terlempar keluar. Luolun bercanda, "Aku sudah bilang pergi, tapi kau menolak. Kau bersikeras mati di sini. Apa gunanya?" Seorang anggota tim di belakangnya berkata sambil tersenyum, "Bos, mobil mereka bagus." Luolun tersenyum tipis, "Ambil saja dan minggir. Masih ada beberapa orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati yang mencoba memberi kita hal-hal baik." Dia tersenyum tenang dan berbalik untuk pergi. Namun saat itu, suara mobil kembali terdengar dari kejauhan. Suara yang menembus udara itu begitu jelas sehingga sebagai seorang penggembala tua, aku dapat mendengarnya dari jarak yang jauh. Luolun menoleh ke belakang dan berkata dengan heran, "Ada lagi." Setelah beberapa saat, mobil itu melaju dan kemudian berhenti perlahan. Ketika Zhang Yi melihat mayat di tanah, dia tahu apa yang telah terjadi. Liang Yu mencengkeram gagang pisau dan bertanya pada Zhang Yi, "Apakah kau ingin bertarung?" Zhang Yi mendesah, "Yang paling kubenci adalah mendapat masalah." "Itu?" Zhang Yi diam-diam mengeluarkan hakim suci, lalu mengulurkan tangan dan mendorong pintu mobil. "Tapi tidak ada cara untuk menghindarinya, jadi kita harus menghadapinya dengan berani. Tunggu saja di mobil. Aku sudah lama duduk di mobil dan ingin jalan-jalan." Yang lainnya tampak seperti melihat hantu, menatap Zhang Yi yang keluar dari mobil dengan mata terbelalak. Akan tetapi, bagaimanapun situasinya, bos ini tidak akan pernah bisa mendekati musuh dengan mudah. Berdasarkan kepribadiannya, cara bertarungnya yang paling dapat diandalkan adalah menembak kepala lawan dari jarak 800 mil. Zhang Yi kian keluar dari mobil, wajahnya ditutupi kacamata taktis, dan dia menunjuk ke depan dengan pisau di tangan kirinya. Lauren mengerutkan kening dan menatapnya dari atas ke bawah. Zhang Yi mengulurkan tangan dan mengeluarkan komunikator. Dari dalamnya keluar segel elektronik yang diberikan oleh keluarga Padgett. Dia berkata, "Kami adalah tamu yang diundang oleh keluarga Pudge. Tolong izinkan kami lewat." Ketika mereka melihat anjing laut itu, Lauren dan anggota tim di belakangnya semua memperlihatkan senyum yang sangat lucu di wajah mereka, seolah-olah mereka telah melihat lelucon besar. Pada saat yang sama, tatapan mereka ke arah Zhang Yi menjadi semakin dingin. Beberapa anggota tim tertawa dan menatap Zhang Yi dengan tatapan mematikan. Orang-orang yang diundang oleh keluarga Pudge adalah prioritas mereka.
Luo Lun mendecakkan bibirnya, mendesah tak berdaya, dan berkata kepada Zhang Yi dengan nada serius. Anak muda, aku sudah membunuh seseorang hari ini dan aku ingin menjadi orang baik. Kembalilah. Jalanmu masih panjang. Tidak ada gunanya pergi dari sini. Zhang Yi mengangkat kepalanya, kacamata taktisnya menutupi wajahnya yang tersenyum. Meskipun aku punya segel keluarga Pudge, dia tidak mengizinkanku lewat. Senyum di bibir Lauren tiba-tiba semakin lebar. Dia tidak tahu mengapa pihak lain mengatakan hal itu. Apakah dia sengaja memprovokasi atau dia memang bodoh? Tapi itu tidak penting lagi. Dia memberi kesempatan pada pihak lainnya. Pedang itu terhunus, dan cahaya terang bilah pedang menyapu tubuh lawan. Kecepatan pedang itu sungguh luar biasa. Begitu cepatnya sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Pembunuhan itu seindah sebuah karya seni, tanpa luka yang parah. Sejumlah besar darah mengalir ke bawah, dan kabut darah penuh gairah para pemuda naik, menghangatkan hati orang-orang di musim dingin ini. Laurent masih tertawa, tetapi segera dia tidak bisa tertawa lagi. Tak seorang pun dalam tim patroli dapat tertawa lagi. Mutan dalam kostum hitam yang menakutkan itu tidak berdarah sama sekali. Sebaliknya, luka panjang terbentuk di dada Lauren. Oh tidak, bukan dadanya. Karena potongan ini transparan dari depan ke belakang, ia terpotong menjadi dua seperti pemotong kertas. Lauren tertegun sejenak, tetapi dia tidak peduli dengan pria di depannya. Dia tidak ceroboh dan tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya dia kejam dalam serangannya. Kali ini, seperti biasa, ia juga beraksi dengan 17 orang. Ia juga tahu bahwa ada orang-orang kejam di antara tentara bayaran yang disewa oleh pasukan lain. Namun, dia masih gagal di sini. Seorang mutan yang menguat dengan indeks kemampuan 9.500 poin terbunuh dalam sepersekian detik selama pertempuran jarak dekat. Jika hal mengerikan ini diceritakan, aku khawatir hanya sedikit orang yang akan mempercayainya. Bahkan jika kau melihat seluruh lanskap bersalju, tidak akan ada lebih dari segelintir karakter yang dapat digunakan. Tubuh bagian atas Luo Lun meluncur turun secara diagonal di sepanjang pintu masuk peti. Wajah para mutan di seluruh tim patroli berubah drastis, dan tiba-tiba aura yang kuat meledak dan menyerang Zhang Yi. Pada saat ini, Zhang Yi melihat bahwa pekerjaannya efektif dan sangat puas. Lunar Dragon Armor telah meningkatkan kekuatan dan kecepatanku secara signifikan. Bisa terlibat dalam pertempuran jarak dekat rasanya luar biasa. Sebagai seseorang yang memiliki kemampuan melacak segala hal, aku tidak perlu khawatir tentang seseorang yang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Sekarang, biarkan aku merasakan sepenuhnya pesona baju zirah ini. Zhang Yi, yang membunuh Luo Lun dalam hitungan detik, berdiri di tanah dengan pedang berdarah di tangannya. Aura pembunuh yang sangat kuat meletus di sekelilingnya. Itu adalah niat membunuh yang gila dari ke-16 anggota tim patroli. Zhang Yi menoleh dan menatap mereka. Di pandangannya, kecepatan orang-orang ini tiba-tiba melambat. Zhang Yi memutar pergelangan tangannya, lalu sebuah bola api hitam menyala dari bawah baju zirahnya, melekat pada baju zirah dan tanduk naganya. Pada saat ini, dia seperti pemburu dari neraka, dipenuhi aura putus asa. Kalau dipikir-pikir, tak seorang pun akan menduga kalau dia adalah Zhang Yi. Karena Zhang Yi menyamarkan kekuatan kehampaan sebagai api hitam. Ditambah dengan gaya bertarungnya, orang-orang hanya akan mengira bahwa ini adalah mutan jarak dekat yang kuat yang dapat memanipulasi api. Mari kita mulai bereksperimen. Zhang Yi melangkah maju ke arah wajah-wajah jahat dan terdistorsi itu selangkah demi selangkah. Mereka sangat marah, dan semua orang ingin membunuh Zhang Yi segera. Namun di mata Zhang Yi, mereka seperti serangga yang merangkak perlahan. Zhang Yi memegang pistol di satu tangan dan berjalan maju dengan acuh tak acuh. Di mata orang lain, sosoknya tiba-tiba menghilang. Dor! Api hitam membubung dari tanah bagaikan tembok.
Kedua mutan itu bahkan tidak mengeluarkan suara sebelum dilahap habis oleh api. Kekuatan melahap kehampaan memiliki efek yang sama dengan efek membakar dari api, yang memang merupakan penyamaran yang bagus. Kemampuan bertarung para pendeta sangatlah tinggi, dan keimanan mereka paling teguh, sehingga lawan macam apapun yang mereka hadapi, mereka tidak akan bisa mundur. Mereka meneriakkan nama Buddha dan ingin menghakimi Zhang Yi. Kau pasti iblis dari kerajaan iblis. Aku akan membunuhmu. Keterampilan tempur tim patroli sangat tinggi. Meskipun mereka marah, mereka dengan cepat membentuk formasi depan dan belakang. Beberapa ahli jarak dekat bergegas ke depan, diikuti oleh berbagai mutan dengan kemampuan tambahan dan kemampuan serangan jarak jauh. Akan tetapi, kesenjangan kelas membuat semua yang mereka lakukan hanyalah lelucon. Saat Zhang Yi bersiap untuk mengambil tindakan, dia telah meminta Yang Xin dan Lu Keran untuk memblokir semua sinyal dari area sekitarnya. Jadi di sini, dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Orang-orang ini hanyalah usahanya untuk menghadapinya. Api memenuhi langit bagai tsunami, menyembur tanpa henti dari tubuh Zhang Yi. Ia bagaikan lubang hitam raksasa, dan kekuatannya yang dahsyat dengan cepat menenggelamkan segala sesuatu di depannya. Melihat lubang hitam di belakangnya, orang-orang itu meraung ketakutan. Iblis dari kerajaan iblis. Iblis dari kerajaan iblis telah lahir. Cepat ke kuil Sang Jia dan mintalah bantuan kepada penggali kubur. Zhang Yi teringat suatu tempat yang tidak jauh dari situ, di mana sang pengubur sedang berhadapan dengan para pemberontak. Dia tersenyum kecil dan mempercepat langkahnya. Pertarungan ini terlalu sederhana. Di hadapan kekuatan absolut, semua pertahanan tak ada artinya. Kekuatan hampa yang melekat pada pedang panjang yang terbuat dari adamantium dapat dengan mudah memotong seragam tempur biasa mereka. Ada 17 orang, dan Zhang Yi hanya membayar 10 pisau. Dalam waktu kurang dari 10 detik, tidak ada satupun tubuh utuh yang tertinggal di tanah. Zhang Yi mengumpulkan api di sekelilingnya dan menyerapnya ke dalam kehampaan. Dia mengenakan baju zirah naga hitam dan memegang sebilah pedang tajam, bagaikan iblis yang keluar dari neraka. Dia cukup puas dengan hasil pertempuran ini. Sayangnya, mereka terlalu lemah. Aku mungkin harus mencari mutan sekelas Epsilon untuk dilawan agar aku bisa memahami tingkat kehebatan pertarungan jarak dekatku yang sebenarnya. Zhang Yi berkata dengan lembut. Dengan ayunan pisau, dia membakar semua mayat menjadi abu untuk mencegah mereka memiliki perangkat pengawasan dan meninggalkan informasi mereka sendiri. Setelah itu, Zhang Yi masuk ke dalam mobil, menyalakan mobil dan melaju pergi. Begitu dia masuk ke dalam mobil, Zhang Yi menyingkirkan kacamata taktisnya dan memperlihatkan kepalanya. Fatih Su berkata dengan gembira, "Bos, kau keren sekali tadi. Ini pertama kalinya aku melihatmu bertarung dengan pisau." Paman Yu juga mengacungkan jempol dan berkata, "Ya, dulu kau tidak suka pertarungan jarak dekat. Tapi setelah 2,5 jam latihan, kau sudah menjadi ahli pertarungan jarak dekat kelas 1. Zhang Yi melirik Liang Yu yang berdiri di sampingnya dan berkata, "Dibandingkan dengan seorang master sejati, kau masih jauh tertinggal." Liang Yu berkata dengan sangat jujur, "Keahlianmu mungkin tidak akan pernah bisa menyamaiku seumur hidupmu. Lagi pula, latihan bela diri sangat bergantung pada bakat." Zhang Yi sudah terbiasa dengan kata-kata Liang Yu, jadi dia tidak menganggapnya serius sama sekali. "Tidak masalah. Aku tidak berniat menjadi ahli pertarungan jarak dekat. Kalau tidak, aku akan berakhir sepertimu, kehilangan lengan dan kaki setelah bertarung. Itu akan terlalu tragis." Berkat kemajuan teknologi medis dan tersedianya dokter spesialis yang dapat menyembuhkannya, hanya masalah waktu saja sebelum saya menjadi cacat. Liang Yu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. "Namun, kekuatanmu saat ini dapat dianggap sebagai seniman bela diri kelas 1. Zhang Yiwei tidak memiliki bakat seni bela diri yang diakui Liang Yu. Namun, kondisi dasar Zhang Yi sebenarnya sangat bagus.
Kemampuannya dalam dua waktu dan ruang memungkinkan dia mengantisipasi gerakan musuh dan menyerang lebih dulu. Dengan bantuan kekuatan supernatural Youker dan seperangkat baju zirah naga laten, ia menutupi kekurangan kekuatan fisik antara dirinya dan para mutan yang telah ditingkatkan. Ditambah lagi dengan pesona Void Power yang kuat, kemampuan bertarung jarak dekatnya sebanding dengan kebanyakan mutan tingkat menengah. Saat menghadapi monster seperti Li Changgong atau Liang Yu yang levelnya sama, lebih baik bagi Zhang Yi untuk menjaga jarak dari mereka. Meski begitu, Zhang Yi sekarang dapat disebut sebagai monster dari dunia mutan. Hanya sedikit yang dapat menandingi kemampuannya, baik dalam menyerang, bertahan, pertarungan jarak dekat atau jarak jauh, tanpa kekurangan yang berarti. Dalam duel antar master, yang terpenting bukanlah kekuatanmu, melainkan kelemahan lawanmu. Kesalahan kecil dapat berakibat fatal dalam konfrontasi tingkat atas. Semakin lengkap kemampuan Zhang Yi, maka dia akan semakin aman. Dengan semakin dekatnya sidang Dharma Chuan Zhao, beberapa keluarga besar perlu pergi ke kuil Sangjia untuk menghadiri pertemuan. Kepala keluarga Yashelangtai mengundang mereka untuk menghadiri pertemuan atas nama biara sangat Chiba. Tetapi sebenarnya dia juga mencoba mengintimidasi mereka dengan cara terang-terangan dan terselubung. Zhang Yi tertawa diam-diam dalam hatinya. Aku membunuh para biksu kuil Sangjia begitu aku tiba. Aku penasaran apakah ini akan menambah masalah bagi Paji Gesang. Namun masalah ini dapat diselesaikan oleh Paji Gesang. Jika tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk mengundang Zhang Yi. Tak lama kemudian, Leb, kepala pelayan keluarga Pudge, mendatangi Zhang Yi. Dia mengenakan pakaian mewah, berusia 40-an, memiliki tatapan tajam, dan diikuti oleh sekelompok prajurit pribadi yang gagah. Begitu dia melihat Zhang Yi, dia segera mengangkat pakaiannya dan berlutut. Selamat datang tamu terhormat. Zhang Yi mengulurkan tangannya padanya. Sama-sama, silakan berdiri. Prajurit lainnya tidak mengetahui identitas Zhang Yi, tetapi melihat sikap kepala pelayan lebu yang begitu sopan kepada Zhang Yi, mereka pun tak kuasa menahan diri untuk memandang Zhang Yi dengan lebih hormat. Lebu berdiri dan menjelaskan mengapa Paji Gesang pergi, lalu mengajak Zhang Yi dan yang lainnya untuk pergi ke halaman Paji untuk beristirahat terlebih dahulu. Zhang Yi mengangguk, tidak apa-apa. Ditemani tim Leb, Zhang Yi dan rekan-rekannya melaju ke wilayah keluarga Pudge. Setelah memasuki kota, Zhang Yi dan rekan-rekannya melihat pemandangan kerja yang lebih megah. Ternyata tembok kota ini tidak hanya satu lapis, melainkan 3 lapis di bagian dalam dan 3 lapis di bagian luar, dan dibangun dengan sangat kokoh. Beberapa budak memahat batu bata es, beberapa membawa kayu dan batu, dan sejumlah besar senjata pertahanan kota dibawa dan ditempatkan di dinding es. Udara dipenuhi bau mesiu yang kuat, seolah bersiap untuk pertempuran besar. Seolah-olah sedang terjadi badai. Zhang Yi tersenyum tipis. Namun, ini tidak banyak berguna saat menghadapi mutan tingkat tinggi. Jika Undertaker memilih untuk menyerang keluarga Pudge, persiapan ini tidak akan ada artinya. Paman Yu mengerutkan kening dan berkata, mereka hanya melakukan ini untuk menenangkan diri. Lagi pula, mereka tidak punya pilihan lain saat ini. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, itu hanya akan membuat mereka semakin panik. Zhang Yi tersenyum tipis. Hanya saja tindakan mereka mengingatkanku pada masa lalu kita. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak dapat menahan tawa. Adegan ini memang terlalu familiar. Saat mereka masih berada di tempat perlindungan menghadapi pengepungan 4 kekuatan besar di kota Tianhai, mereka telah melakukan persiapan seperti itu. Mobil itu melaju menuju area inti rumah Pudge. Semakin dalam kau menyelami, semakin menarik pemandangan semua makhluk hidup. Bagian depan adalah area kerja, dan bagian belakang adalah area berkemah. Mereka juga tahu cara memanfaatkan es dan salju untuk membangun tempat berlindung. Rumah salju raksasa dapat menampung ratusan orang. Ini adalah solusi yang dirancang untuk menghangatkan warga Wuzhong. Namun,
Iglo setengah bola ini berdiri dalam kelompok yang padat di dataran bersalju, seperti hamparan kuburan berwarna hijau tua yang luas. Beberapa prajurit merobohkan 2 potong kayu, mengambil mayat beku itu dari mereka, dan kemudian melemparkannya langsung ke dalam pot besar yang terkubur dalam salju tanpa melepaskan pakaiannya. Orang-orang di sebelahnya bahkan menganggapnya lebih mudah. Mereka terlalu malas merebus air dan tinggal menuangkan minyak panas ke atasnya. Zhang Yi samar-samar mendengar suara datang. Jus jiwa, tuangkan, semuanya begitu familiar. Persis seperti kota Tianhai asli. Segala sesuatu tentang kota Sara tampak begitu familiar bagi Zhang Yi. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, jika Qian Kongye tidak membunuh begitu banyak orang, Tianhai mungkin hanya berpenduduk 200.000 hingga 300.000 orang sekarang. Barangkali situasinya sama seperti yang terjadi di kota Sarai saat ini, dan tidak jauh lebih baik. Zhang Yi tidak khawatir tentang makanan dan pakaian. Tetapi kelangkaan sumber daya pasti akan menyebabkan pembunuhan brutal di antara pasukan lain. Terlebih lagi, ini adalah dataran tinggi bersalju, dan sumber dayanya langka. Liang Yu dan yang lainnya hanya meliriknya dan memalingkan kepala. Meskipun mereka tidak ingin melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika makanan langka, pemandangan mengerikan seperti itu akan terjadi. Liang Yu bertanya pada Zhang Yi, fenomena ini akan hilang di masa depan kan? Zhang Yi berkata dengan tenang, ketika populasi sudah cukup kecil dan sumber daya tidak langka, fenomena ini akan berkurang secara bertahap. Adapun apakah itu akan hilang? Itu tergantung pada takdir. Zhang Yi memalingkan kepalanya ke samping, tetapi dalam penglihatan tepi, dia melihat beberapa adegan yang lebih berdarah. Fatih Su tiba-tiba menunjuk keluar jendela dengan gembira. Mereka sedang membunuh domba. Membunuh domba? Ketika beberapa orang mendengar ini, mereka tersenyum dengan makna yang ambigu. Fatih Su tampak gembira, dengan senyum kenangan di bibirnya. Keluargaku dulu berjualan daging kambing. Kambing dewasa kami gantung seperti ini, lalu kami kuliti, buang darahnya, lalu potong dagingnya. Zhang Yi menatap Fatih Su dengan dingin. Perhatikan baik-baik, lihat lagi, apakah itu domba? Ada lapisan embun beku di jendela mobil luar, jadi sulit untuk melihat dengan jelas. Namun, melalui sistem cerdas bawaan mobil, pemandangan yang jauh dapat didekatkan dan dilihat dengan jelas. Mendengar ini, Fatih Su meletakkan konsol game dan memperbesar tampilan untuk melihat layar lebih dekat. Setelah sesaat kebingungan, wajahnya berubah pucat dan dia berteriak, "Oh sial!" sebelum jatuh ke sofa. Itu seseorang. Apanya yang mengejutkan? Apa ini pertama kalinya kau melihat ini? Zhang Yi berkata dengan ringan. Fatih Su hampir ketakutan hingga menangis. Aku pernah melihat beberapa hal kejam, tapi apa yang mereka lakukan sungguh mengerikan. Dia melihat prajurit-prajurit itu menggantung beberapa orang, lalu dengan hati-hati mengupas kulit mereka, mengeluarkan organ-organ dalam mereka, dan menempatkan mereka pada pelat logam. Pada saat ini, Yang Sinsin memberi mereka pengetahuan ilmiah. Buddhisme Vajrayana memiliki tradisi pengorbanan kuno. Dari zaman kuno hingga saat ini, pengorbanan terbaik tetaplah manusia. Praktik ini sebagian besar sudah lama dihapuskan, tetapi aku rasa masih dipraktikkan secara pribadi oleh beberapa praktisi tantra. Namun kini, pengorbanan semacam ini telah menjadi sah. Zhang Yi teringat sekte Baisue dan berkata dengan nada sarkastis, bencana selalu memudahkan agama untuk berkembang. Tianhai tidak lagi memiliki sekte Baisue. Namun, di seluruh wilayah kerajaan Huasu, banyak sekali orang yang telah berpindah ke agama lain karena kurangnya keamanan. Dan berapa banyak orang yang telah mengambil kesempatan ini untuk membangun kekuatan mereka sendiri. Dia memiliki kekuatan yang relatif kuat di wilayah tersebut untuk menekan agama-agama aneh ini, yang mencegah mereka berkembang. Namun tidak seorang pun dapat berbuat apapun terhadap wilayah barat daya. Landasan mereka adalah Tantra. Setelah beberapa saat, Zhang Yi dan yang lainnya
dipimpin oleh Leb, tiba di area pusat rumah Paggi. Ini adalah halaman yang besar dan megah. Tidak, ini bahkan bisa disebut kompleks istana. Luas wilayahnya tidak kalah dengan pangkalan Tianhai manapun. Dari luar, kau dapat melihat lapisan es tebal telah terbentuk di dinding putih tempat susu terciprat. Ini adalah bangunan yang sangat tua. Selama bertahun-tahun pembangunan dan konsolidasi, luasnya semakin bertambah. Bahkan dari kejauhan, Zhang Yi dan yang lainnya tampaknya bisa mencium aroma khusus. Itulah napas waktu. Keluarga Pudge telah bertahan selama 1000 tahun, dan bangunan ini juga memiliki sejarah 1000 tahun. Pintu rumah Paji terbuka, dan di kedua sisi jalan yang lebar, ratusan wanita berpakaian indah menundukkan kepala dengan hormat untuk menyambut kedatangan Zhang Yi dan yang lainnya. Karpet merah setebal telapak tangan terbentang di tengah jalan yang panjangnya beberapa ratus meter. Serbuk emas ditaburkan di atas karpet merah, dan kedua sisi jalan ditaburi permata berbagai warna. Melihat bagian dalam rumah Pudge, tampak megah dan dihiasi lampu-lampu, bagaikan surga fantasi. Pandangan lain keluar memperlihatkan pemandangan neraka es. Zhang Yi tak dapat menahan diri untuk berbisik. Di kaki Gunung Lingshan ada sebuah pemakaman, persis seperti yang digambarkan dalam legenda Buddha. Hua-Hua, yang rambutnya dicat kuning, berbaring di bahu Zhang Yi. Su Gendut dan beberapa orang lainnya mengikutinya dari belakang. Melihat gadis di depan mereka, mereka juga tampak seperti orang desa yang datang ke kota. Bukan berarti mereka belum pernah melihat hal ini sebelumnya, tetapi kemakmuran yang mereka lihat di daerah makmur manapun jauh lebih sedikit dibandingkan di sini. Ternyata bunga membutuhkan daun hijau untuk menonjolkannya. Karena kehidupan orang-orang biasa di luar sana begitu susah, maka orang-orang mengira kehidupan para pemimpin tinggi di kawasan barat daya begitu mewah. Kepala pelayan lebu berada di depan, menghibur Zhang Yi dengan penuh perhatian. Para tamu yang terhormat, kami telah menyiapkan tempat istirahat untukmu. Makanan dan air panas juga tersedia. Apakah kau ingin makan, beristirahat, atau berendam air panas? Zhang Yi menatap lebu dan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai patriarkmu tiba? Lebu tersenyum tak berdaya dan berkata, setiap rapat butuh waktu lama karena kita punya banyak aturan di sini. Jadi, mungkin butuh waktu lama untuk selesai. Kalau ada yang menunda, bisa sampai larut malam. Saat itu sudah lewat pukul 4 sore dan langit sudah gelap. Zhang Yi dan rekan-rekannya telah menempuh perjalanan lebih dari 2 jam dan sangat ingin beristirahat. Lagi pula, duduk di dalam mobil dalam waktu lama dapat dengan mudah membuat orang merasa tidak nyaman. Zhang Yi berpikir sejenak dan berkata, aku akan melewatkan makan malam. Bawa kami ke tempat istirahat dulu. Oh, dan mandi air panas juga akan menyenangkan. Meskipun pakaian yang mereka kenakan memiliki efek kedap dingin yang sangat baik, mereka tidak merasa terlalu dingin bahkan pada suhu yang sangat rendah, yakni minus 100 derajat. Namun siapa yang dapat menolak mandi air panas yang nikmat? Lebu segera dan dengan penuh perhatian menuntun beberapa orang itu ke halaman belakang dan menyiapkan ruangan besar untuk masing-masing dari mereka. Meski bagian luarnya bergaya salju lokal, kamarnya dilengkapi dengan semua fasilitas modern. Aku tidak tahu apakah ini kehidupan asli mereka, atau apakah Paji Gesang takut Zhang Yi dan yang lainnya tidak akan mampu beradaptasi, jadi dia sengaja meminta orang untuk mempersiapkannya dengan cara ini. Tetapi setelah memasuki rumah Padget, setiap pengaturan yang dibuat oleh Leb sempurna dan tidak ada yang salah dengannya. Yang paling keterlaluan adalah setiap kamar memiliki kamar mandi pribadi. Apa? Bukankah wajar kalau sebuah kamar punya kamar mandi? Jadi, kamar mandi yang luasnya 10 meter persegi, dan ada kolam renang terpisah, apakah itu normal? Lebu mengikuti Zhang Yi dan yang lainnya dengan raut wajah memuja. Lagi pula, orang-orang ini adalah tamu yang secara khusus diperintahkan oleh tuannya untuk diperlakukan dengan sangat sopan. Zhang Yi puas dengan semuanya di sini. Namun setelah dipikir-pikir lagi, ia tetap berkata, kalau kita mengosongkan satu rumah,
kita hanya butuh 3 rumah saja. Lalu dia menatap Fatty Su dan Paman Yu. Wu dan Ding tinggal sekamar. Aku tinggal di tengah, dan kalian berdua bisa tinggal di sebelah kamarku. Lagi pula, ini bukan wilayah mereka, jadi lebih baik bagi mereka untuk bersahabat satu sama lain. Fatty Su dan Paman Yu tidak keberatan. Jadi segala sesuatunya diatur dengan baik. Mengetahui bahwa Zhang Yi dan yang lainnya berencana untuk mandi, Lebu memanggil puluhan pelayan muda dan cantik untuk melayani Zhang Yi dan yang lainnya. Dia juga bertanya kepada Liang Yu dengan penuh perhatian. Nona, apakah kau membutuhkan layanan khusus? Para pria di keluarga Pudge kami semuanya kuat dan berkuasa. Wajah Liang Yu langsung memerah, dan dia mengerutkan kening dengan marah. Tidak perlu. Reaksi Liang Yu mengejutkan Lebu. Hal semacam ini bukan masalah besar di wilayah salju. Di kalangan bangsawan, baik pria maupun wanita memiliki pengalaman yang relatif kaya dalam kehidupan seks. Zhang Yi tersenyum tak terlukiskan dan melambaikan tangan kepadanya. Kami tidak butuh layanan seperti ini. Terima kasih atas kebaikanmu. Paman Yu dan Fatty Su awalnya sedikit bersemangat untuk mencoba. Lagi pula, tidak banyak kesempatan untuk menjadi master bayi. Akan tetapi, karena Zhang Yi telah berbicara, mereka hanya bisa menyerah. Bukan berarti Zhang Yi menyendiri, dia hanya menakjubkan. Namun karena dia baru saja tiba, dia harus berhati-hati dalam segala hal. Belum lagi dia sangat meremehkan wanita setempat, Zhang Yi. Mudah bagi orang untuk beralih dari berhemat ke boros, tetapi sulit untuk beralih dari boros ke berhemat. Melihat sekelompok wanita cantik dari segala usia di rumah setiap hari, saya sungguh tidak meremehkan wanita vulgar biasa. Tak lama kemudian, Lebu mengatur agar seseorang mulai menuangkan air panas. Yang keluar dari pipa itu bukanlah air, melainkan susu yang mengepul. Zhang Yi langsung memanggil Mu Yan keluar, lalu mengantarnya ke kamar Liang Yu di sebelah. Dia satu-satunya orang di ruangan itu. Zhang Yi memutar lehernya lalu mulai melepas pakaiannya untuk bersiap mandi. Zhang Yi memasukkan suatu alat ke dalam pemandian susu yang mengepul itu untuk mendeteksi apakah di dalamnya terdapat unsur-unsur yang membahayakan bagi tubuh. Begitu ada unsur yang tidak lazim muncul, Yili akan segera menelepon polisi. Setelah memastikan keamanannya, Zhang Yi masuk ke dalam kolam. Meskipun aku punya bak mandi besar di rumah, ukurannya masih jauh lebih kecil dari yang ini. Zhang Yi berbaring di bak mandi, merasakan susu hangat membungkusnya, dan merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya. Ia menyipitkan mata, tetapi pikirannya melayang keluar. Ia diam-diam menghitung dalam hati dan memikirkan kembali rencana tindakan selanjutnya. Pertama-tama, kita harus mencari tahu apakah yang disebut kerajaan iblis di bawah gunung salju besar benar-benar ada. Ini tidak mudah untuk dipahami. Yang perlu kau lakukan adalah mencari peluang dan menyelinap masuk. Dengan kemampuannya, ia dapat melakukannya tanpa seorang pun menyadarinya. Dan tidak seorang pun di seluruh wilayah barat daya akan dapat mengetahuinya. Pada saat ini, Zhang Yi tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang sangat pelan datang dari luar pintu. Ada kilatan aneh di matanya, dan dia melihat ke sana. Pintunya dibuka perlahan. Zhang Yi ingat bahwa dia menutup pintu dari dalam, tetapi pintunya masih terbuka. Hal ini membangkitkan kewaspadaan Zhang Yi, dan kemampuan untuk melacak semua hal telah diaktifkan. Lalu dia melihat seorang wanita berjalan memasuki ruangan dan menutup pintu di belakangnya dengan gerakan yang terampil. Dia adalah seorang wanita cantik, berbeda dari pelayan-pelayan cantik yang pernah dilihatnya sebelumnya. Meskipun dia juga mengenakan kostum etnik tradisional dari Snowland, pakaiannya lebih indah dan penampilannya lebih menawan. Kulitnya seputih es dan salju, sesuatu yang langka di wilayah salju. Tubuhnya yang ramping tingginya sekitar 1,75 meter. Saat ia melangkah mendekati Zhang Yi selangkah demi selangkah, ia memiliki sikap bak supermodel internasional. Siapa kau? Zhang Yi bertanya dengan nada yang tampak malas. Wanita itu berhenti 2 meter di depan Zhang Yi,
menatapnya dengan mata besarnya yang berkaca-kaca, lalu mengangguk hormat. "Tamu yang terhormat, saya di sini untuk membantumu mandi." Kelopak mata Zhang Yi bergetar, lalu dia menyadari apa yang sedang terjadi. Meski baru saja menolak kebaikan Leb, orang cerdas seperti Leb tidak akan sebodoh itu hingga tidak berbuat apa-apa. Dia menyimpan yang terbaik untuk Zhang Yi saja, karena Zhang Yi jelas merupakan pemimpin kelompok itu. Namun saat ini, apakah ada pengaturan serupa di ruangan sebelah? Zhang Yi tidak mengetahui hal ini. Sebelum Zhang Yi bisa mengatakan apapun, wanita itu mengulurkan tangan dan membuka kancing pakaiannya di depan Zhang Yi. Kancing bajunya mudah dibuka. Sepertinya ia hanya membuka beberapa kancing, lalu semua bajunya jatuh ke tanah. Memperlihatkan sosoknya yang hampir sempurna. Zhang Yi bukan orang mesum. Yah, dia pria biasa. Bahkan dia pun tak kuasa menahan diri untuk sesaat terpesona oleh tubuh indah di hadapannya. Itulah apresiasi keindahan. Tubuh ini seindah Dewi dalam lukisan cat minyak, yang menunjukkan bahwa Paji Gesang telah mencurahkan banyak pikiran untuk menghibur Zhang Yi. Akan tetapi, Zhang Yi tidak merasa tergerak sama sekali. Bukan karena Zhang Yi acuh tak acuh, tetapi karena dia belum sepenuhnya menurunkan kewaspadaannya saat ini. Jadi makanan apapun yang mudah masuk ke mulutnya akan dianggap beracun. Semakin cantik seorang wanita, semakin beracun dia. Maka ketika berhadapan dengan wanita yang datang ke rumahnya, ia merasakan kewaspadaan yang kuat dalam hatinya. "Tolong biarkan aku membantumu mandi." Wanita itu berkata demikian, mengangkat kepalanya dan tersenyum cerah, lalu berjalan masuk ke kolam pemandian. Senyum geli muncul di bibir Zhang Yi, tetapi dia berkata dengan nada dingin, "Tidak perlu." Wanita itu membeku di tempatnya. Ia tampak tak menyangka akan ditolak. "Apakah aku tidak cantik?" Dia menatap Zhang Yi dengan pandangan sedih, dan tampak ada air mata kristal di matanya. Zhang Yi mengerutkan kening, jelas-jelas mulai sedikit tidak sabar. "Aku tidak tertarik padamu. Keluar." Nada suaranya sudah sedikit kasar. Tubuh wanita itu agak kaku. Ia diam-diam mengambil pakaian di lantai, memakainya, lalu meninggalkan kamar Zhang Yi. Zhang Yi menatap punggungnya. Entah kenapa, ia merasa sosok wanita itu agak aneh. Itu adalah bau yang tak terlukiskan, dan Zhang Yi tidak mengerti dari mana datangnya perasaan aneh ini. Namun setelah dia pergi, tidak ada seorang pun yang mengganggu Zhang Yi saat dia mandi. Setelah wanita itu pergi, Zhang Yi menghela napas lega. "Kau mencoba merayuku dengan kecantikanmu. Kau benar-benar meremehkanku, Zhang Yi." Menahan panas di hatinya, Zhang Yi menutup matanya dan dengan nyaman menikmati kehangatan yang dibawa oleh mandi susu. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar teriakan dari luar, memecah kesunyian. Jeritan memilukan di luar langsung menarik perhatian semua orang. Ini adalah halaman untuk tamu terhormat, dan saat ini hanya Zhang Yi dan keluarganya yang tinggal di sini. Apapun yang terjadi akan langsung menarik perhatian keluarga Pudge. Zhang Yi mengerutkan kening, segera berdiri, membilas tubuhnya dengan air bersih, lalu mengenakan pakaiannya. Pakaiannya sangat sederhana. Selain pakaian dalamnya, ia mengenakan baju tempur hitam ketat, diikuti oleh armor naga kapal selam dan seragam tempur yang digunakan sebagai kamuflase di luar baju zirahnya. Tidak membuatmu terlihat kekar saat memakainya. Lagi pula, mengenakan 2 lapis pakaian tambahan di cuaca dingin seperti ini adalah hal yang wajar. Tak lama kemudian, Zhang Yi keluar. Saat itu, Liang Yu sudah ada di halaman. Paman Yu dan Fatih Su datang terlambat. Begitu dia keluar, Zhang Yi melihat situasi di halaman. Sesosok tubuh tergeletak miring di tanah, meninggalkan genangan darah yang besar, dan tubuhnya jelas sudah mati. Beberapa pelayan menatap mayat itu dengan ngeri, tidak berani mendekat. Ketika Zhang Yi melihat mayat itu, dia tiba-tiba terkejut. Orang yang khawatir tentang kematian tidak lain adalah wanita cantik yang baru saja ingin memasuki kamar dan membantu Zhang Yi mandi.
Namun saat itu juga, tenggorokannya terpotong, dan sejumlah besar darah bercampur dengan salju putih di tanah berubah menjadi bubur merah. Nampak seperti bunga plum berwarna merah darah yang mekar di atas salju, yang terlihat sangat menyedihkan sekaligus indah. Zhang Yi mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Dia pasti bisa merasakan kalau ada orang yang muncul di halaman tadi. Tetapi dia tidak menyadari ada orang lain yang muncul, yang berarti hanya ada dua kemungkinan. Pertama, orang yang membunuh seseorang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan napasnya dan menghindari deteksi minefield Zhang Yi. Kedua, orang yang melakukan pembunuhan itu ada di halaman, dan dia adalah seseorang yang sangat dipercaya oleh wanita cantik itu. Hanya dengan cara ini dia bisa membunuh wanita cantik itu dalam waktu sesingkat mungkin tanpa menimbulkan suara apapun. Zhang Yi tidak berkata apa-apa, Fatih Su dan Paman Yu saling berpandangan, tidak tahu apa yang dikatakan. Namun para pelayan keluarga Paji diam-diam memandang Zhang Yi dan yang lainnya dengan curiga. Zhang Yi tidak terburu-buru. Jika ini jebakan yang dipasang padanya, sungguh konyol. Tidak lama kemudian, Lebu dan anak buahnya tiba di sini. Begitu dia melihat wanita itu di tanah, ekspresinya langsung berubah. Namun, hal pertama yang dilakukannya adalah berjalan mendekat dan memberi hormat kepada Zhang Yi. Para tamu yang terhormat, aku sungguh minta maaf mengganggu. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Setelah berkata demikian, ia segera menyuruh jenazah itu dibawa pergi dan membersihkan halaman. Zhang Yi berkata dengan tenang, apakah kau yang mengirim wanita ini ke sini? Lebu tampak sedikit terkejut saat mendengar ini. Apakah Anda salah paham, Yang Mulia? Ekspresinya agak aneh, dan bahkan prajurit di sekitarnya menatapnya dengan aneh. Zhang Yi mengerutkan kening dan mencibir. Dia baru saja datang ke kamarku dan ingin membantuku mandi. Apa maksudmu dia bukan orang yang kau atur untuk datang ke sini? Perlu diperjelas bahwa Zhang Yi tidak takut pada orang-orang dari keluarga Paji, tetapi tidak perlu meninggalkan konflik apapun. Leb membuka mulutnya dan berkata, bagaimana mungkin? Dia istri ke-27 keluarga kita. Kali ini, Zhang Yi kembali bingung. Dia menyentuh hidungnya dan berkata, Paji Gesang sungguh murah hati. Membiarkan selirnya datang dan menemani Zhang Yi mandi tentu saja merupakan perlakuan terbaik. Lebu buru-buru berkata, pasti ada kesalahpahaman di sini. Apapun alasannya, semuanya harus menunggu sampai tuanku kembali. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Dia membungkuk dan memberi hormat, lalu segera menyuruh jenazah itu dibawa pergi. Sebagai nyonya ke-17, meskipun dia punya status tertentu, dia tak lebih dari sekadar mainan pajiksang. Ada banyak wanita favorit di harem, dan status mereka hanya sedikit lebih tinggi dari pelayan biasa. Namun kali ini, Lebu harus menjelaskan situasinya kepada pajiksang. Karena wanita ke-17 di ruangan ini baru-baru ini menjadi favorit baru Paji Gesang. Namun demikian, Lebu dapat membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Meskipun dia tidak mengetahui identitas asli Zhang Yi, dia dapat memahami betapa mulianya kata-kata Paji Gesang, perlakukan dia dengan rasa hormat yang sama seperti diriku. Oleh karena itu, dia tidak melakukan apapun kepada Zhang Yi, bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun yang kasar, dan langsung mengusirnya. Zhang Yi hanya merasa bingung, tetapi tanpa sengaja dia teringat ekspresi aneh wanita itu saat memasuki kamarnya, dan tidak dapat menahan perasaan sedikit tidak nyaman. Aku selalu merasa terlibat dalam situasi yang merepotkan begitu tiba di Sarasiti. Paman Yu berkata, ah, apa yang terjadi? Apa dia baru saja pergi ke kamarmu? Ada sedikit keraguan dan ambiguitas di mata Paman Yu. Makna itu jelas merupakan pandangan yang dimengerti oleh semua pria. Zhang Yi melirik Liang Yu. Mu yang saat ini terikat pada bayangannya, yang berarti semua orang ada di sana. Zhang Yi berkata, jangan bicara omong kosong. Kau kenal aku. Kalau aku benar-benar melakukan sesuatu, aku harus menunggu setidaknya 2 jam untuk bertemu denganmu. Aku tidak tahu bagaimana harus menanggapi wanita ini.
Tetapi mengapa dia meninggal secara tiba-tiba? Dan di sini, wajah Liang Yu penuh kebingungan. Zhang Yi menggelengkan kepalanya. Siapa yang tahu? Pada saat ini, suara yang Xin datang dari saluran komunikasi. Kakak, apa kau tidak menyadari sesuatu yang aneh? Dengan kemampuanmu, seharusnya kau bisa merasakan sesuatu ketika pembunuhan terjadi dalam jarak sedekat ini. Zhang Yi menggelengkan kepalanya, tapi sebenarnya, aku tidak menyadari apapun. Pada saat ini, Yang Xin mengunggah beberapa gambar di saluran komunikasi. Itu adalah kematian wanita. Aku sudah memeriksa tubuhnya. Luka fatal ada di lehernya. Tenggorokannya digorok benda tajam. Lukanya kecil dan tidak cocok dengan bekas senjata biasa. Apa kau tidak memperhatikan benda-benda yang tertinggal di tanah? Setelah memperbesar gambar, semua orang melihat tusukan rambut tajam di antara noda darah. Karena berlumuran darah dan kejadiannya tiba-tiba, Zhang Yi tidak menyadarinya. Jepit rambut ini sepertinya miliknya, kata Zhang Yi. Yang Xin berkata dengan tenang. Jadi, menurutku kemungkinan besar dia bunuh diri. Hanya dengan melakukan ini, dia bisa membuatmu menyadarinya. Pikiran Zhang Yi menjadi semakin bingung. Tapi kenapa dia bunuh diri? Apa alasannya? Apakah hanya karena aku menolaknya, harga dirinya hancur, dan dia tidak ingin hidup lagi? Mungkinkah itu? Yang Xin berkata perlahan. Mungkin, dia datang ke sini dengan sebuah misi. Seseorang memintanya untuk melayanimu, tetapi kau menolaknya. Jadi dia tidak punya pilihan selain mati. Zhang Yi tersenyum, tangannya disaku. Kenapa? Apa ini salahku lagi? Tentu saja itu bukan salahmu, kakak. Namun, pasti ada sesuatu yang menarik yang tersembunyi di balik kejadian ini. Selir Paji Gesang menawarkan diri kepadamu, tetapi setelah dikalahkan, dia bunuh diri. Dari sudut pandang manapun, ada konspirasi. Yang Xin menganalisis dengan sangat tenang. Tepat setelah itu, bab 1247-1258, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah salah goda. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.